ke profesi-profesinya juga. Nah, hari ini juga sudah hadir bersama kita narasumber yang keren banget tentunya sebagai ketua jurusan dari program studi teknik kimia. Tapi nanti kita sebelum memulai acara, kita akan mulai dengan sedikit video dulu. Mungkin ada video profil dari Teknik Unpar, betul? Oke, mungkin kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Nah, suaranya belum keluar ya. Boleh mungkin untuk suaranya dimunculkan Panitia terlebih tolong dahulu. suaranya supaya keluar. Oke. Welcome to Parahyangan Catholic University, where knowledge and experience are sought and great ideas are highly valued. This is the place where traditions are nurtured and history is made. Located in the mountains of North Bandung, Unpar strives for advancement and innovation in 16 fields of study, namely economics, management, accounting, law, public administration, business administration, international relations, civil engineering, architecture, philosophy, industrial engineering, chemical engineering, electrical engineering in mechatronics, mathematics, physics, informatics. Unpar provides an accommodative learning environment that creates outstanding graduates who are responsive to current opportunities and challenges. This is the campus where all dreams are inspired and passions are pursued. Through a continuous desire for excellence, achievements after achievements are made possible. Unpar is a place where diversity is respected and community is built. Divinity, truth, and integrity have become the foundations of our academic culture. With various extracurricular and campus activities, Unpar has been able to provide a comprehensive education while building the essential virtues of thriving in the present and preparing for the future. With decades of experience and solid foundations, from generation to generation, Unpar has been recognized at national, regional, and international levels. We proudly acknowledge our professors for their expertise and our staff for their dedication to service. We heartily embrace the trends in digital transformations by adapting to current and future needs and challenges in the context of education. Unpar believes in developing local potential on the international level. Thus, internationalization is an essential part of our commitment to provide our students and staffs with the needed exposure.
This commitment is supported by high-quality facilities and infrastructure throughout the campus. Our efforts towards the future are guided by the spirit of Bhakti-Hyang Ri Gunasanchaya Bhakti, understood as based on the belief in God, the advancement of knowledge and devotion to the community. Compassion and humanity have become the center of our academic endeavors, which are ultimately dedicated to society. Welcome to Parahyangan Catholic University, the answer to the future. We begin here and now. Oke, itu dia tadi profil sedikit tentang Universitas Katolik Parahyangan, di mana kita lihat di salah satu penjelasannya terdapat yang namanya salah satu program studi yaitu teknik kimia atau chemical engineering. Dan tentunya chemical engineering ini yang akan kita bahas hari ini. Dan sebelum memulai acaranya, mungkin aku mau minta teman-teman semua di sini buat on cam terlebih dahulu supaya lebih interaktif acara hari ini. Boleh silakan nyalakan kameranya dan kita berpartisipasi aktif. Karena saya yakin hari ini tuh kalau teman-teman punya banyak pertanyaan tentang teknik kimia, atau maupun itu tentang pelajarannya, atau teman-teman mempertanyakan tentang prospek kerjanya, boleh banget, kesempatan yang baik banget untuk hari ini, digunakan sebaik-baiknya supaya teman-teman juga bisa mendapatkan materi yang baik. Boleh juga, for information, kalau teman-teman mau taking notes juga, it's okay. Jadi biar lebih nempel gitu ya, jangan pulang dari webinar ini semua lepas langsung, tapi kalian take note dan jadi bahan pertimbangan untuk masuk teknik kimia hari ini. Untuk memulai acara, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Mungkin doa akan saya serahkan ke teman-teman sekalian dengan kepercayaan masing-masing. Kita akan doa bersama dalam 3, 2, 1. Doa, kita mulai. Doa selesai? Oke, baik teman-teman, untuk memulai acara hari ini, mungkin kita akan disambut terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama oleh Ketua Program Studi Teknik Kimia. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Bapak Hans Kristianto untuk menyambut kami. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, mahasiswa dan SMA sekalian. Patut kita bersyukur pada pagi hari ini dapat berkumpul walaupun secara daring dalam kondisi sehat. Jadi pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti webinar dengan topik Chemical Engineering 101 yang merupakan bagian kick-off itu ya pertama dari webinar series yang akan diselenggarakan secara berkala sampai akhir tahun. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber pada hari ini, Pak Teddy, dapat memberikan insight itu ya kepada kita semua terkait teknik kimia secara umum dan juga teknik kimia Unpar secara khusus. Jadi tentunya sangat terbuka jika ada pertanyaan itu ya Pak Teddy, acara berlangsung ataupun saat sesi tanya jawab dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa membuka wawasan terkait teknik kimia gitu ya, prospek kerja, bidang ilmu, dan jenjang karir ke depannya, sehingga dengan semakin tahu kita bisa semakin menyukai gitu ya bidang teknik secara umum ataupun juga teknik kimia secara khusus. Untuk persingkat waktu, saya kembalikan kepada Jason. Terima kasih sekali lagi atas kesan dan kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan selamat pagi. Terima kasih Pak Hans sudah memberikan kata sambutan. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya, teman-teman juga udah pada penasaran. Kita langsung aja mulai dengan sesi webinarnya. Saya akan memberi sambutan dulu untuk Pak Teddy. Selamat siang, Pak Teddy. Ya, selamat pagi menjelang siang, Jason. Pagi menjelang siang ya, Pak ya. Senang bisa bersama kalian dan hadirin semua, Bapak Ibu juga, dalam kondisi sehat ya semuanya. Iya, dalam kondisi sehat tentunya. Mungkin dari Pak Teddy boleh langsung di-sharekan Pak PPT-nya dan siap. kita mulai masuk ke sesi webinarnya saja. Ya, saya rasa waktu yang saya punya sekitar 30 menit ya. Untuk pemaparan nanti kita lanjutkan dengan question and answer, juga mungkin formatnya ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Oke. Ya, Q&A ya, mungkin Pak, saya boleh nggak saya mulai dengan video profil dari TK? Mungkin cuma beberapa menit sih ya.
Boleh aku share Boleh, ya? Pak. Oke, boleh. Oke, sebentar sebelum saya memaparkan materi. Sadarkah kamu bahwa segala hal yang kamu lihat dalam keseharianmu adalah produk dari industri kimia? Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah masuk, Pak, suaranya. Masuk ya suaranya. Sip. Terdengar jelas. Sadarkah kamu bahwa segala hal yang kamu lihat dalam keseharianmu adalah produk dari industri kimia? Kami mengajak kamu untuk menjadi bagian penting dalam industri kimia. Bersama kami, Program Studi Teknik Kimia Universitas Katolik Parayangan. Program Studi Teknik Kimia Unpar merupakan program studi yang mempelajari aplikasi dari prinsip ilmu matematika, fisika, kimia, dan mikrobiologi dalam produksi berbagai jenis produk seperti makanan, bahan bakar, tekstil, obat, deterjen, pupuk, dan produk lainnya. Kami memiliki akreditasi unggul yang bisa membuat kamu bekerja di industri nasional dan multinasional terkemuka impian kamu. Di sini, kamu bisa menentukan pilihanmu untuk menjadi seorang profesional di bidang industri kimia yang memiliki pola pikir kritis, kreatif, adaptif, dan inovatif. Program Studi Teknik Kimia Unpar adalah program studi pertama di Indonesia yang memiliki program peminatan CBD atau Chemical Business Development, yang memadukan ilmu chemical engineering dan ilmu bisnis. Hal inilah yang membuat program studi teknik kimia tak hanya mencetak anak bangsa yang berkontribusi pada perusahaan, namun juga dapat mewujudkan impiannya untuk maju berkembang secara pribadi atau mandiri. Di Prodi Teknik Kimia Unpar ini, kamu akan dididik oleh tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya, dan beberapa di antaranya termasuk dalam World Class Researcher yang memiliki kerjasama riset dengan berbagai industri. Selain itu, kami juga didukung oleh IAB, Industrial Advisory Board, yang aktif memberikan masukan untuk kurikulum dan tentang perkembangan industri kimia saat ini. Hal inilah yang membuat Prodi Teknik Kimia selalu menggunakan kurikulum yang berstandar internasional dan relevan dengan situasi nasional terkini. Aku punya mimpi untuk bisa berkarir di dunia industri kimia. Dan program studi Teknik Kimia Unpar membantu aku untuk mewujudkan mimpi itu. Prodi Teknik Kimia Unpar memiliki network yang luas, baik di dunia industri maupun akademik dalam dan luar negeri. Di sini, kita bahkan memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti student exchange ke luar negeri dengan dukungan dana dari Unpar. Kita juga aktif banget ikutin berbagai kompetisi pada level nasional maupun internasional, dan seringkali menang karena didukung banget oleh tim dosen yang kompeten. Di program studi Teknik Kimia Unpar, kita didukung oleh proses pembelajaran dan pendidikan terbaik. Kita difasilitasi ruang kuliah yang modern, laboratorium yang lengkap dengan safety yang sangat baik, dan juga perpustakaan digital yang lengkap. Kita juga seringkali mendapatkan kuliah tamu dari praktisi industri, kuliah lapangan, studi pabrik, kerja praktek, dan hasil tugas akhir kita akan dikompetisikan dalam Chemical Engineering Day dan dinilai oleh juri-juri praktisi industri. Hal ini memudahkan kita untuk dapat berinovasi dalam melakukan pembelajaran dan juga penelitian. Mimpiku untuk bisa berkarir di industri kimia jadi terasa lebih dekat. Program studi ini memiliki banyak lulusan yang tersebar dan bekerja dengan beragam profesi di seluruh dunia. Bahkan ada yang berkesempatan untuk studi langsung S3 di universitas top 50 dunia tanpa harus studi S2 dahulu. Saya merasa sangat bersyukur untuk memiliki kesempatan belajar di Teknik Kimia Unpar. Ilmu yang saya dapatkan dari dosen-dosen Teknik Kimia Unpar telah memperkaya wawasan saya dan menjadi modal bagi saya untuk melalui proses seleksi yang kompetitif untuk bekerja di BASF, perusahaan kimia terbesar di dunia. Pengetahuan yang saya dapatkan dan keahlian yang saya kembangkan selama saya menempuh pendidikan di Teknik Kimia Unpar telah menjadikan saya pribadi yang adaptif, kompetitif, kreatif, dan analitis dalam menyelesaikan segala pekerjaan saya. Dan saya juga mendapat kesempatan untuk studi lanjut ke jenjang S3 di bidang teknik kimia di Australia tanpa melalui S2 terlebih dahulu. Saya bangga menjadi lulusan Teknik Kimia Unpar. Sekarang saatnya, wujudkan mimpi bersama program studi Teknik Kimia Universitas Katolik Parayangan dan jadilah versatile chemical engineers yang siap berkarya di berbagai sektor industri kimia, baik di dalam maupun di luar negeri.
Baik, itu yang tadi itu yang sempat di-share ya tentang video profil TK Unpar. Mungkin sekarang saya akan masuk ke materi ya, Jason ya. Boleh, Pak. Oke, baik. Baik, di sini saya sudah memberikan QR code ya. Jadi para peserta yang mau mendownload silahkan bisa di-scan. Dan juga nanti saya bisa, mungkin Samuel bisa bantu untuk share link-nya juga. Michael Samuel di chat. Ya, jadi bisa di foto ya, ini QR code-nya, nanti kalian bisa dapatkan PPT dalam full version ya. Jadi yang dipresentasikan hari ini hanya sebagian karena mengikat waktunya terbatas ya. Baik, nanti Michael Samuel mungkin bisa bantu juga untuk share link Google Drive-nya lewat fitur chat ya. Baik, kita akan langsung mulai saja presentasi hari ini. Oke, judul yang diberikan oleh panitia adalah Chemical Engineering 101 ya. Jadi ini sifatnya introduction ya tentang teknik kimia itu seperti apa, dan juga nanti di belakang saya akan cerita tentang teknik kimia Unpar yang tadi sudah ditampilkan video profilnya. Oke, nah kalau kita lihat foto-foto ini ya, ini adalah produk-produk yang tentunya kita sangat akrab ya. Setiap hari dari pagi sampai malam kita menggunakan ya, melihat dan juga bersentuhan dengan produk-produk yang tentu kita kenal baik ya dalam keseharian kita. Oke. Nah, ini sangat banyak ternyata ya para adik-adik sekalian, dan ini sangat berkaitan dengan industri kimia ya, atau dikenal juga sebagai industri proses ya. Nah, jadi banyak sekali produk-produk yang kita gunakan, produk-produk jadi ya. Dan saat produk-produk ini dibuat, tentunya banyak bahan-bahan kimia dibutuhkan ya. Misalnya ambil contoh, kalau kita lihat shampoo gitu ya, atau sabun mandi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ingredientnya di label itu ada belasan chemicals di situ ya. Itu adalah produk dari industri kimia. Oke. Dan dicampurkan, diformulasikan ya, sehingga kita bisa pakai sebagai produk yang berguna. Oke, jadi teknik kimia itu sebetulnya apa sih? Nah, ini saya ambil dari satu sumber ya, dari Wikipedia. Chemical engineering adalah cabang dari ilmu teknik ya. Jadi ini namanya engineering, jadi salah satu ilmu teknik ya. Jadi salah satu ilmu teknik yang menerapkan ya ilmu-ilmu dasar, ya apa saja, tentu ada kimia karena namanya juga teknik kimia ya. Nah, tetapi ternyata tidak melulu hanya kimia, ada banyak juga konsep-konsep fisika yang kita terapkan dan kita pakai ya, kita aplikasikan gitu kan dalam proses di dalam pabrik atau industri kimia. Kemudian juga industri kimia tertentu itu menggunakan prinsip-prinsip mikrobiologi dan biochemistry ya, misalnya kalau kita membuat keju ya, tadi contohnya kan salah satunya ada produk keju ya. Nah, ini adalah produk turunan dari susu ya, dan itu dilakukan dengan bantuan mikroba tertentu ya dalam prosesnya. Kalau kita lihat misalnya pembuatan wine ya atau anggur ya, itu juga sama ya. Di situ dilakukan fermentasi terhadap buah anggur ya, sari buah anggur. Nah, kemudian tentunya kita membutuhkan matematik ya. Nah, tetapi matematik yang sangat luas itu tentunya sebagian saja yang diterapkan atau diperlukan dalam teknik kimia. Okay? Dan menariknya ilmu teknik kimia itu tidak hanya melulu semua sains ya, tetapi juga memperhitungkan aspek ekonomi ya. Nah, tadi diceritakan tentang chemical business development ya. Oke, nah untuk apa kita belajar ini semua? Tentunya untuk menghasilkan, merubah ya, dan menggunakan bahan-bahan kimia dan juga energi ya. Jadi intinya teknik kimia adalah merubah material ya. Material ini bisa berasal langsung dari alam. Jadi kita ambil dari alam berupa air, udara, gas alam,
minyak bumi dan lain-lain ya. Bahkan dari laut pun kita bisa memperoleh bahan kimia yang bisa diproses dari bahan-bahan tambang ya, lalu diolah sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali tak terhitung jumlahnya produk-produk yang berguna yang kita pakai sehari-hari. Nah, tetapi saat kita melakukan proses-proses tersebut harus dilakukan dengan cara yang aman ya. Jadi harus aman karena di dalam pabrik kimia banyak bahaya yang kalau tidak di-manage dengan baik itu sangat berbahaya. Oke. Dan kemudian juga aspek kedua adalah yang tadi saya singgung, ini harus dilakukan secara cost efektif, artinya harus mendatangkan profit ya. Gitu. Jadi kita harus menghitung-hitung dengan cermat supaya saat pabrik itu dibuat nanti investasinya bisa balik modal dan bahkan mendatangkan keuntungan yang lebih baik daripada uangnya ditaruh di bank gitu ya, sebagai misalnya deposito gitu ya. Oke, nah kalau kalian ingin baca lebih jauh, nah di sini ada informasi yang bagus ya dari AICHE. AICHE itu American Institute of Chemical Engineers. Mereka membuat satu artikel untuk anak-anak kelas 12 dan juga orang-orang tua ya. Nah, di situ diuraikan apa sih pekerjaan seorang teknik kimia nanti setelah lulus ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah nanti ya. Oke, jadi teknik kimia itu program studi teknik yang mempelajari dua hal penting ya. Bagaimana kita merancang dan juga mengoperasikan. Apa yang dirancang? Yang dirancang adalah proses-proses kimia dalam skala besar atau skala komersil dengan cara yang tadi ya harus aman, menguntungkan dan juga sustainable. Nah, sustainable di sini tentunya bisa berkelanjutan ya. Terutama dari sisi bahan baku, kecukupan energi, SDM, modal ya itu harus sustainable. Oke. Nah, kemudian proses-proses apa sih yang biasanya terlibat? Tentu ada reaksi-reaksi kimia atau biokimia ya. Dan juga kadang-kadang kalaupun tidak ada reaksi kimia, terdapat perubahan komposisi. Misalnya ambil contoh, kalau kita punya minyak bumi ya, habis dari sumur minyak, dibor, keluar, lalu kita fraksionasi, kita pisah-pisahkan berdasarkan komposisinya. Ya. Jadi kita mengenal ada LPG, ada fraksi bensin, ada fraksi kerosin atau aftur, ada fraksi diesel, dan lain-lain. Ya. Nah itu komposisinya berbeda-beda. Dan juga sifat fisik dari si material itu bisa berubah ya. Jadi proses-proses ini kita tujukan untuk mengubah fasa ya. Kita tahu ada fasa padat, cair dan gas, atau cairan bisa juga larutan. Kemudian konten energinya ya. Karena ada reaksi-reaksi kan yang sifatnya endotermis ya, sehingga energi produknya lebih tinggi daripada awalnya, atau sebaliknya reaksinya eksotermis sehingga produknya memiliki energi yang lebih rendah gitu kan, atau tadi komposisi chemicals-nya ya dari raw material yang kita bisa dapatkan dari alam untuk memproduksi tentunya produk-produk yang bisa dijual secara komersil ya. Nah, jadi saat kita merancang proses-proses tersebut, kombinasi dari proses kimia dan proses kimia fisika gitu ya. Nah, seorang teknik kimia itu mentransformasi reaksi-reaksi kimia yang tadinya hanya dibuat di dalam lab ya. Jadi orang-orang kimia murni mereka yang menemukan polimer misalnya PET ya, yang kita banyak sekali pakai dalam hidup sehari-hari sebagai botol-botol minuman dan juga serat polyester ya, yang kita gunakan dalam aneka macam pakaian dan produk-produk tekstil ya. Nah, saat PET itu dibuat oleh seorang ahli kimia gitu ya, mereka baru melakukan itu dalam skala lab gitu ya. Dalam skala lab tentu belum memperhatikan aspek-aspek keamanan, kemudian aspek sustainable dan juga aspek profitable. Dan yang paling penting adalah ini harus dilakukan dalam skala yang sangat besar ya, skala material ya, dari sisi masaknya, dari sisi energinya ya.
Kemudian juga kita juga perlu tahu alat apa yang cocok untuk dipakai untuk proses tersebut, dan juga bisa menghitung ukurannya ya yang dibutuhkan. Karena kalau kapasitasnya berbeda, tentu ukuran alatnya juga akan menyesuaikan ya. Dan terakhir juga diperlukan estimasi dari utilitas yang mendukung proses-proses tadi ya. Ada reaksi, kalau misalnya dia endotermis butuh panas gitu kan, jadi kita harus supply panas misalnya dalam bentuk steam ya. Kalau kita perlu mendinginkan, kita perlu air ya. Kadang-kadang reaksi juga melibatkan air karena dalam larutan atau membutuhkan H2O. Kita jelas butuh bahan bakar ya. Ada juga listrik. Oke, nah jadi yang membedakan selain tadi skalanya ya, dalam skala lab menjadi skala pabrik, itu seorang teknik kimia harus bisa melakukan atau menerapkan ya evaluasi ekonomi, prinsip-prinsipnya untuk supaya menjamin pabrik itu akan profitable atau menguntungkan ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat profesinya nanti setelah lulus, seorang sarjana teknik kimia itu akan bisa berkarir sebagai proses engineers ya. Jadi tadi saya sudah cerita bahan baku kita proses demikian rupa menghasilkan produk-produk. Produknya bisa produk jadi yang bisa kita pakai langsung atau produk antara, artinya produk bahan kimia itu tidak bisa langsung dipakai gitu kan, misalnya asam sulfat ya. Nah, asam sulfat kan kita nggak bisa pakai langsung, tetapi kemajuan suatu negara itu bisa diukur dari konsumsi asam sulfatnya per tahun ya. Jadi semakin maju negara itu, industrinya semakin berkembang, maka konsumsi asam sulfatnya akan semakin besar karena asam sulfat itu dipakai hampir di seluruh sektor industri ya. Nah, jadi di sini proses engineer tentunya akan mengurusi bagaimana menyiapkan bahan baku ya supaya siap untuk diproses, ada reaksi kimia, kemudian akhirnya dilakukan pemurnian atau finishing ya. Nah, kemudian juga selain sebagai proses engineer, seorang teknik kimia juga bisa menjadi product engineer. Artinya dari bahan baku tertentu yang sama dikembangkanlah aneka macam produk gitu ya yang berbeda-beda, tentunya dengan proses yang berlainan. Nah, ini produk ini kenapa bisa beda-beda? Karena tergantung demand ya. Jadi di pasar itu apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, dari bahan baku yang sama kita bisa menurunkan banyak sekali produk-produk yang berbeda-beda. Ini contohnya misalnya dari natural products ya, ada pewarna natural, flavor, fragrance ya, amino acids, farmasi dan lain-lain. Ini functional foods yang makanan yang memiliki nilai tambah yang khusus gitu ya, untuk orang diabetes, untuk diet dan lain-lain. Dan ini specialty dan fine chemicals nanti saya akan jelaskan sedikit di belakang. Oke, contoh ya untuk product engineer ini ya. Nah, contohnya kita punya, kalian tahu kita adalah penghasil sawit nomor 1 di dunia ya. Nah, dari buah sawit yang warna kuning itu kita bisa ambil, kita press gitu ya dengan panas, lalu keluarlah minyaknya. Itu yang kita kenal dengan CPO, crude palm oil. Nah, dari CPO kalian bisa menurunkan, di sini diagram ini kalian bisa lihat banyak sekali produk turunannya dari CPO. Dan kalau kalian googling, itu sekarang ada sekitar 140 produk komersil yang diturunkan dari crude palm oil. Ya, itu baru bicara CPO. Nah, belum kita bicara yang bagian tengah yang warna putih ini. Ini namanya palm kernel oil. Ya, jadi kalau diambil, di-press dengan panas, lalu kita dapatkan minyaknya. Ternyata palm kernel ini komposisinya asam lemaknya berbeda sedikit dengan yang bagian kuning ya, yang tadi yang disebut CPO. Yang palm kernel itu rantai asam lemaknya lebih pendek. Nah, ini juga sama. Turunan dari CPKO atau palm kernel oil itu juga sangat banyak ya. Nah, jadi kalian bisa bayangkan dari satu raw material yaitu buah sawit itu kita bisa dapatkan lebih dari 100 commercial chemicals ya. Nah, kemudian seorang teknik kimia juga kadang-kadang dia menjual bahan kimia. Jadi bukan produk jadi yang dia jual ya, tetapi produk antara. Nah, jadi bahan kimia seperti tadi asam sulfat ya, kemudian macam-macam chemicals yang tidak bisa kita pakai langsung itu dijual kemana? Tentunya dijual ke pabrik lain gitu kan. Nah, sehingga muncullah yang namanya business to business related profession ya, dan banyak sekali lulusan teknik kimia itu bekerja di area sini ya. Nah, jadi di situ dibutuhkan kompetensi yang
di luar bidang TK seperti B2B marketing, ya, procurement, kemudian ini kan pengadaan, ya, supply chain, gitu kan, business development, ya. Bahkan kalau sudah punya pengalaman yang cukup, sudah punya modal dan relasi koneksi, bisa menjadi entrepreneur, ya. Dan itu ini yang melatar belakangi kenapa Teknik Kimia Unpar membuat program Chemical Business Development, ya. Oke. Nah, karirnya gimana sih kalau sudah lulus dari teknik kimia? Ternyata banyak sekali. Nah, tentu saja yang nomor satu adalah sebagai engineer, ya. Tadi ada proses dan product engineer. Oke. Nah, banyak sekali yang bisa kita geluti, ya, karena begitu banyak produk-produk yang bersinggungan atau dihasilkan dari sebuah pabrik kimia, ya. Kemudian kalian juga bisa menjadi seorang konsultan, ya, untuk researcher, ya, termasuk kami, ya, dosen-dosen. Bahkan menjadi intrapreneur, dan setelah jadi intrapreneur di sebuah perusahaan nanti bisa menjadi entrepreneur, ya, membuat usaha sendiri. Dan alumni Teknik Kimia Unpar beberapa memang menjadi entrepreneur, ya, atau pengusaha. Oke. Baik. Nah, chemical engineering jobs kalau tadi berdasarkan profesi, ini berdasarkan sektor, ya. Nah, sektor-sektornya ternyata juga banyak, ya, banyak sekali yang bisa dimasuki oleh seorang lulusan teknik kimia, ya. Oke, nah, peran teknik kimia yang saat ini dilakukan, yang sudah dilakukan, dan juga yang nanti, ya, future roles-nya ngapain aja. Nah, yang saya kasih warna hijau-hijau ini adalah isu-isu kekinian yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi dalam mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan, ya. Nah, biofuels, ya, kita tahu bahwa dunia kita semakin mengalami pemanasan global akibat penggunaan yang berlebihan dari fossil fuel, minyak bumi, batu bara, dan gas alam, ya. Sehingga mau tidak mau kita harus beralih ke biofuel, ya. Ini ada first generation, kalian mungkin pernah dengar istilah biodiesel, bioethanol, ya. Dan juga nanti akan dikembangkan second generation biofuel, ya. Ini berasal dari limbah-limbah pertanian, ya. Kemudian biohydrocarbons, ini bisa dari minyak sawit juga, ya. Kita bisa bikin, mungkin kalian pernah dengar ada katalis merah putih, ya, membuat bensin, solar, kemudian aftur dari minyak CPO, ya. Oke, kemudian ini yang lagi hangat, ya, EV batteries, nah, electric vehicle batteries, ya. Tentunya listriknya harus dari renewable seperti angin, surya, air, ya, PLTA, panas bumi, dan lain-lain. Karena kalau dari fosil lagi percuma, ya, tidak ada aspek hijaunya. Nah, ini untuk EV batteries nanti akan ada webinar, ya. Nanti mungkin panitia bisa kasih flyer untuk memperlihatkan, nanti ada ahli baterai dari Teknik Kimia Unpar akan mengadakan webinar tentang electric vehicle batteries, ya, mungkin beberapa minggu ke depan. Oke, nah ini large storage capacity battery juga sama berkaitan dengan listrik, ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan listrik dari gurun, ya. Nah, kalau kalian baca berita, itu tahun 2030-an Singapura dan Australia itu sudah mengadakan kerjasama. Jadi nanti sekitar 75% listrik Singapura itu, saya lupa angkanya, mungkin sekitar, ya, sekian persen, mungkin 25% sampai 50% listrik dari Singapura itu akan dipasok dari gurun Australia, ya. Kok bisa? Jauh sekali, kan? Nah, ternyata kita bisa memanen listrik dari gurun Australia, disimpan dalam baterai yang kapasitas besar, lalu ditransmisikan lewat kabel bawah laut, tetapi bukan dalam bentuk high voltage alternating current seperti yang kalian lihat di tower-tower yang di pinggiran, ya, yang ada sutet itu. Nah, itu tapi dia lewat kabel seperti fiber optik, orang mentransmisikan jaringan internet. Nah, itu dia menggunakan high voltage DC, direct current, bukan alternating current, ya, tetapi menggunakan DC karena baterai itu kan yang disimpan adalah DC bukan AC, ya. Lalu ada green hydrogen, ya, sebagai energy storage. 1 kilogram hydrogen itu kira-kira setara dengan 4,3 liter bensin, ya. Nah, juga sebagai chemical industry feedstock karena banyak industri kimia yang butuh hydrogen, amonia, margarin, oil refinery, dan banyak yang lain, ya. Nah, waste to energy ini juga satu aspek yang sangat bagus, ya. Organic waste misalnya dari industri palm oil itu banyak
limbah cairnya itu bisa diproses menjadi biogas. Nah, Bu Jenny yang hadir di sini juga banyak membantu masyarakat ya memanfaatkan agricultural waste, limbah peternakan itu menjadi biogas yang bisa dipakai ya sebagai bahan bakar. Kemudian solid waste itu juga sebetulnya bisa dipakai sebagai bahan bakar. Nah, pemerintah sekarang sedang berencana dan akan membangun banyak waste to energy power plant ya. Nah, jadi banyak limbah-limbah perkotaan tuh dibuang ke landfill malah jadi masalah gitu ya. Bahkan mengeluarkan banyak CO2 gas rumah kaca yang sangat kuat gitu kan. Nah, ini bisa di handle dengan biogas, jadi sampah-sampah pasar, food court ya, dari rumah tangga kita bisa olah menjadi biogas. Kemudian yang solid waste-nya menjadi bahan bakar untuk menghasilkan listrik ya, dan ini sudah dilakukan oleh beberapa negara maju ya. Nah, kemudian biodegradable plastik. Nah, kita tahu plastik ini menjadikan biang kerok di mana-mana ya. Nah, kita bisa mengembangkan biodegradable plastik yang betul-betul terurai sempurna ya dari polylactic acid. Lactic acid itu bisa dibuat dari singkong ya, dari cassava. Dari singkong kita bisa olah sedemikian rupa jadilah asam laktat dan dipolimerisasi menjadi biodegradable plastik ya. Kemudian ada seaweed dan starch based bioplastik. Nah, ini mungkin juga nanti TK Unpar bisa membuat webinar tentang ini ya, sangat menarik ya. Nah, kemudian carbon capture and utilization technologies ya. Nah, ini mengurangi atmospheric CO2 ya yang saat ini sangat mengkhawatirkan ya karena perubahan iklim sudah sangat parah sekarang ya. Nah, ini carbon capture, CO2 capture dari pabrik-pabrik yang emisi CO2-nya sangat besar itu bisa dilakukan CO2-nya tidak lepas ke atmosfer dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah ya. Dan bahkan CO2 ini nanti bisa berpotensi untuk dijadikan chemicals juga ya. Nah, kemudian green catalysis, ada catalytic converter untuk environmental protection supaya udara kita lebih bersih ya, pharmaceutical dalam drug production karena di sini kita butuh katalis untuk supaya drug yang kita hasilkan itu tidak menimbulkan efek yang berbahaya ya. Kemudian less toxic chemicals itu juga penting supaya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang membahayakan ya. Nah, ini yang lagi hangat ya, Pak Jokowi melarang ekspor nikel, kemudian baru-baru bauksit ya, aluminium, kemudian juga tidak lama tembaga ya, tidak mau diekspor mentah-mentah gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa memproses biji-biji logam-logam berharga tersebut dengan berbagai proses ya, salah satunya smelter, kemudian elektrolisis. Kalau seperti logam aluminium kan tidak bisa karena dia sangat reaktif, tidak bisa diproses dengan smelter dengan reduksi karbon atau CO ya, harus dilakukan elektrolisa. Oke. Dan juga ada beberapa proses ekstraksi di situ terlibat ya. Oke, nah mungkin nanti Teknik Kimia Unpar juga bisa bikin webinar tentang ini ya. Oke, nah kalau kita lihat di laut ya, apa sih yang bisa kita dapat dari laut? Ternyata ada mineral, garam NaCl ya. Nah, itu bisa kita proses menghasilkan banyak chemicals, NaOH, hydrogen, klorin bisa datang dari situ ya. Alga ini juga sedang dikembangkan. Bahkan kalau kita berhasil menemukan makroalga yang bisa menghasilkan minyak, itu bisa jadi biofuel juga ya. Rumput laut ini sudah banyak sekali dipakai untuk macam-macam kegunaan dan produk ya. Nah, jadi kalau kita lihat sumber daya alam kita banyak macam-macam ya, dari laut, dari tambang, tadi dari hasil perkebunan seperti CPO ya. Nah, itu 30% kurang lebih dijadikan food. 30%-nya sumber daya alam itu dipakai untuk menghasilkan produk-produk kimia ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah value chain dari chemical process ya. Nah, ini sumber-sumber alam yang kita biasa gunakan untuk sebagai raw materials ya, untuk industri kimia atau industri proses, dihasilkan basic chemicals ya, seperti olefin, etilen, propilen, butilen ya. Aromatics, BTX ya, benzen, toluene, silen, kloralkali tadi yang saya ceritakan dari air laut ya, dari garam, metanol, ini adalah basic chemical yang sangat penting yang bisa dirubah menjadi macam-macam dan juga beberapa bahan kimia lain ya. Nah, ini juga ada chemical intermediates, produk antara yang nanti dipakai dalam
pabrik kimia yang lain ya. Dan ini adalah formulated products dan produk material. Nah, ini adalah campuran-campuran yang tadi seperti saya ceritakan di awal, shampoo ya terdiri dari belasan bahan kimia kita formulasikan sedemikian rupa sehingga memiliki kegunaan yang bisa kita pakai langsung. Ini banyak sekali yang terkait plastik, kemudian fibers ya, serat-serat sintetik untuk tekstil, fabrics ya. Banyak sekali karet-karet sintetik ya untuk berbagai keperluan otomotif, rumah tangga dan lain-lain ya. Cat dan coatings, lem ya, sealants, lubricant, oli ya, pelumas, water treatment products ini juga sangat banyak ya. Cleaning products untuk rumah tangga, untuk laundry ya, industrial chemicals dan lain-lain ya. Pemadam api. Belum lagi yang berkaitan langsung dengan customers ya, yang kita bisa gunakan langsung gitu ya dalam berbagai sektor di kehidupan kita. Nah ini transisi ya, sekarang kita menggunakan sumber energi tidak terbarukan, kita beralih menjadi ke sumber-sumber yang terbarukan ya, atau yang green ya kalau dalam istilah terkinian ya. Nah ini kendaraan listrik yang sedang digalakkan oleh pemerintah kita sehingga diperlukan teknologi penyimpanan dan konversi energi yaitu baterai ya. Nah nanti beberapa minggu depan kita akan mengadakan webinar khusus tentang baterai ya. Nanti dicatat tanggalnya bisa ikut ya. Nah ini adalah isu yang sangat kritis. Kita sudah melewati ambang batas CO2 yang sudah sangat tidak sehat ya. Ini tahun 2016 saya cek itu kadar CO2 sudah 400-an. Nah kalau kita cek hari ini kita sudah ada di level 410-an sekian ya. Jadi sudah makin naik nih CO2. Dan ini menurut ahli iklim NASA ini sudah sangat tidak sehat karena yang threshold yang sehat itu di 350 ppm saja ya. Jadi isu ini tuh harus betul-betul kita perhatikan dan kita atasi bersama. Nah, jadi peran teknik kimia untuk itu adalah karena biang keroknya kan fossil fuel, maka kita harus mencari substitusi ya. Bahan bakar nabati itu ternyata bisa dari biomass. Dan kita Indonesia adalah negara yang ada di tropis ya, di Khatulistiwa sehingga biomassnya sangat melimpah dan sangat besar potensinya untuk dijadikan bahan bakar nabati ya untuk menggantikan fossil fuels dengan aneka proses. Nah, kemudian juga tadi saya sudah cerita biohydrocarbon ini adalah asam lemak dari palm oil misalnya ya, minyak sawit, kita putuskan ikatan CO-nya di sini putus. Nah, kita dapatkan hydrocarbon. Tidak heran ini dengan bantuan panas dan katalis itu kita bisa dapatkan bensin, solar, kemudian juga aftur ya dari minyak sawit. Bahkan kalau kita sudah dapatkan bensin, kita bisa dengan bantuan katalis bisa dirubah menjadi PTX ya, benzen toluen silen melalui aromatisasi. Nah, jadi ini penting sekali untuk masa depan ketahanan energi Indonesia ya. Nah tadi di biomass sudah saya ceritakan ya. Jadi ini cepat saja. Ini ada beberapa teknologi yang kita bisa pakai untuk menghasilkan biofuel dari kebanyakan limbah-limbah biomasa yang tidak terpakai. Kalau kita biarkan busuk malah menimbulkan masalah baru karena biasanya menghasilkan metan. Ya. Nah ini sedikit cerita tentang prospek industri kimia Indonesia. Ya. Ini baru-baru dilakukan oleh Dirjen Industri Kimia ya sampai 2045. Nah ternyata masih banyak kalau kita lihat diagram ini. 5 sektor dengan nilai ekspor terbesar, nomor 3 adalah industri kimia ya. Dan 5 sektor industri dengan impor terbesar itu nomor 2-nya adalah industri kimia. Nah, artinya apa? Di sini kita lihat ada peluang besar bahwa masih banyak bahan kimia kita diimpor ya, dan ini tentunya bisa kita hilangkan dengan menggiatkan investasi di sini dan dibuat pabrik-pabrik baru ya. Dan 7 sektor prioritas pemerintah sampai 2045 ya. Nah ini banyak sekali yang berkaitan dengan teknik kimia. Ini jelas industri kimia ya. Food juga sama dan beverages, otomotif juga ya kita perlu baterai, perlu pelumas gitu kan. Kemudian perlu plastik ya, perlu synthetic rubber, farmasi itu jelas bahan-bahan bakunya tentu
bahan kimia. Elektronika juga sama, kita perlu metals, perlu plastik, macam-macam ya. Oke, nah ini adalah strateginya ya, bagaimana kita secara bertahap mengurangi impor-impor yang menghabiskan devisa, dan juga ini bisa membuat lapangan kerja baru yang sangat banyak ya. Oke, kemudian ini proses pengolahan bahan baku menjadi produk-produk akhir. Kalau kalian lihat ada turunan minyak bumi, gas bumi, ya batu bara, CPO dan biomasa. Ya, banyak sekali chemicals yang bisa dibuat dari aneka bahan baku ini. Dan ini kalau kita lihat industri petrochemicals, turunan minyak bumi, ya, dan gas bumi, ini banyak yang masih tekor, ya, masih impor semua, ya. Jadi tidak main-main, ini nilai impornya sebesar 7 miliar dolar ya, atau 7,3 juta ton. Dan ini tahun 2020, jadi baru 2 tahun lalu ya. Dan ini tentunya akan menjadikan masa depan pabrik kimia itu sangat cerah ya, karena kita butuh sekali banyak bahan kimia yang masih impor. Ini juga sama untuk produk kimia hilir, ternyata impornya juga masih tinggi ya. Kita bisa lihat banyak sekali produk-produk kimia, industri kimia hilir ya. Kalau tadi mungkin di hulunya ya. Oke, ini juga sama, masih hilir. Kalian bisa lihat banyak sekali yang masih kita impor ya, dan ini membuka peluang untuk ke depan. Ini juga sama, polyester juga masih impor ya, masih cukup banyak. Ini tentang perbedaan antara bahan kimia komoditis atau dikenal sebagai bulk chemicals dengan bahan kimia fine chemicals dan specialty chemicals ya. Nanti kalian bisa lihat perbedaan-perbedaannya, dan ini semua adalah bidang kerja dari seorang teknik kimia ya. Jadi yang kita lihat di contoh-contoh sebelumnya itu kebanyakan bahan-bahan kimia bulk chemicals atau curah atau komoditi ya. Oke, kemudian perbedaannya apa sih teknik kimia dengan kimia? Nah, kalau di kimia itu tadi bikin senyawa baru, reaksi coba-coba ya, lalu dalam skalanya skala kecil ya, skala lab, hanya mungkin beberapa ratus mililiter ya, atau beberapa liter. Nah, kalau ini memanfaatkan senyawa materia yang sudah ada di alam atau dari pabrik yang lain, pabrik kimia lain, harus mendatangkan profit. Kalau di kimia kan kita nggak memikirkan uang ya, pokoknya cobain jadi senang gitu kan. Tapi kalau di sini kita nggak bisa begitu ya, tidak cukup hanya bikin produk jadi, tetapi harus menguntungkan. Dan aspek safety dipertimbangkan ya. Yang dipelajari di teknik kimia apa saja? Nah, ini ada beberapa ilmu dasar seperti tadi definisi TK ya. Kita harus belajar ilmu-ilmu dasar supaya kita bisa menerapkannya di proses ya, dan di pabrik. Oke. Nah, ini ilmu-ilmu inti teknik kimia ada cukup banyak ya. Kemudian ada kuliah-kuliah pilihan, jadi kalian bisa memilih sesuai minat ya. Dan akhirnya beberapa tugas akhir gitu ya, atau skripsi ya. Ada kerja praktek, ada penelitian dan perancangan pabrik. Nah, soft skill. Nah, ini didapatkan tentunya dari kalian di bangku kuliah dan juga selama berorganisasi ya. Unpar sangat memfasilitasi soft skill mahasiswa ya, dengan berbagai program pembinaan. Oke. Ya, ini beberapa soft skill lain yang akan ditempa ya selama kalian nanti kuliah. Oke. Nah, kenapa memilih teknik kimia? Ini banyak sekali alasan, tapi yang paling menonjol adalah prospek kerja yang bagus ya. Dan ini 100% benar ya. Oke, teknik kimia Unpar sedikit perkenalan ya. Nah, kalau kalian lihat ini website kita, bisa lihat calon mahasiswa di situ, bisa ada informasi-informasi yang kalian peroleh. Kita juga punya Instagram. Kalau kalian memang ada berminat masuk ke TK Unpar atau tentang teknik kimia, ya silahkan follow Instagram kita. Kita juga punya YouTube channel ya, di mana di situ banyak webinar series yang kalian bisa tonton di waktu luang nanti ya. Oke, kita sudah terakreditasi unggul. Jadi unggul itu A+ ya. Nah, dulu 2015 kita akreditasinya A, tapi 2021 kita sudah dapat unggul. Dan kita sudah mendapatkan akreditasi IABI profesional 2 tahun lalu ya. Nah, tahun ini kita sedang mengajukan full accreditation. Kalau lancar, mohon doanya tahun depan kita sudah terakreditasi secara full ya oleh IABI. Apa itu IABI? IABI adalah
singkatannya International Accreditation Board for Engineering Education. Ya, jadi lembaga akreditasi internasional untuk program-program studi teknik. Nah, teknik kimia adalah Unpar adalah salah satu dari 11 prodi TK dengan akreditasi unggul ya, 8 diantaranya PTN. Oke, nah ini adalah kurikulum kita secara garis besar tadi juga sudah disampaikan di depan dan ini sudah terakreditasi oleh IAB ya. Nah, IAB itu sudah menandatangani yang namanya Perjanjian Washington Accord ya. Nah, jadi intinya kalau nanti kalian lulus dari teknik kimia Unpar, kompetensi dan ijazah kalian itu bisa diakui di negara-negara yang sudah menandatangani Washington Accord ini ya. Ada Kanada, USA, UK, kemudian di Asia ada Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, Australia, New Zealand ya. Oke, nah ini sekilas tentang CBD. Saya minta waktu mungkin beberapa menit lagi. Nah, ini adalah sarjana teknik kimia plus ya. Plusnya apa? Ini adalah kompetensi tambahan ya. Kalian nanti akan belajar tentang marketing, ada supply chain logistics ya, business model development, money management, market research dan analisis ya. Jadi ini kompetensi tambahan dari seorang teknik kimia yang mengambil program peminatan CBD ya. Nah, jadi teknik kimianya tentu tidak berkurang utuh seorang sarjana teknik kimia, tetapi dengan kompetensi tambahan ya. Nanti harapannya nanti developer di industri kimia tentunya menjadi bridging atau jembatan antara bagian product development di pabrik dengan bagian marketing, dengan bagian supply chain ya, dan juga bisa menjadi seorang intrapreneur yang berbasis kimia ya, dan kalau sudah cukup lama bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha. Ini tadi sudah dijelaskan, saya skip aja yang ini ya. Nah, di sini ada beberapa artikel di website kita, kalian bisa baca menjelaskan lebih jauh tentang CBD ya. Ini ada 3 artikel. Nah, ini juga sudah muncul di Tirto ID ya. Kita memadukan teknik kimia dengan bisnis ya. Jadi ada kompetensi-kompetensi tambahan selain kompetensi utamanya sebagai sarjana teknik kimia atau chemical engineers ya. Oke, apalagi ini webinar yang kita sudah pernah adakan tahun lalu ya, ada 6 terkait dengan CBD. Kalian bisa tonton kalau ada waktu luang ya, dan ini semua sudah ada di YouTube channelnya TK Unpar. Prestasi mahasiswa kita itu sangat banyak. Ini baru sebagian saya tampilkan. Kalau di slide yang full version ini banyak sekali prestasi-prestasi dan anak-anak kita yang membanggakan ya. Dan salah satu keunggulan dari TK Unpar adalah kita memiliki namanya Industrial Advisory Board. Ini adalah wakil-wakil dari berbagai sektor industri kimia yang sudah berjabatan cukup tinggi ya karena sudah senior. Ini membantu kita memberikan feedback, memberikan masukan terkait kurikulum, terkait masalah kekinian, soft skill yang dibutuhkan oleh lulusan kita dan sebagainya ya. Dan ini sudah rutin setiap tahun kita mengadakan pertemuan dengan beliau-beliau ini ya. Dan yang menarik juga kita dari International Office Unpar itu ada competitive scholarship diberikan oleh pemerintah Kanada. Kalian bisa student exchange selama 1 semester di Memorial University Kanada ya. Ini profil lulusan kita sudah punya 2.500 lulusan. Ini IP rata-rata dan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kita itu sangat baik ya. Oke, kalau kalian pengen penasaran tentang apa sih alumni kita seperti apa, nanti silahkan kunjungi website kami. Dan profesi alumni kita itu sangat banyak beragam ya, dan tidak hanya di Indonesia tapi sampai di semua benua ada ya. Ada yang bekerja di Europe, di Australia, di Amerika, dan di Jepang dan lain-lain ya, di Singapura. Oke, thank you. Itu Jason yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang waktunya ya. Jadi kita bisa lanjut dengan acara berikutnya ya, talk show dan Q&A ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Teddy. Ya, sama-sama. Boleh semuanya berikan reaction dulu dong. Ini juga belum pada on cam nih ya. Teman-teman boleh silakan on cam dulu nih. Biar kelihatan interaktif nih muka-mukanya juga ya. Jangan sampai muka-mukanya yang belum mandi ini nanti kelihatan jelek nih. Tahu aja. Sabtu pagi Pak. Sabtu pagi biasa pada malas mandi nih.
Nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali jorok nih. Iya, nggak apa-apa. Oke, nah tadi kita udah bahas banyak banget ya Pak ya tentang yang namanya itu prospek kerja di teknik kimia. Udah gitu juga banyak juga kita berbicara tentang isu dan tantangannya kita Iya, sebagai betul. teknik kimia. Nah, jadi ini buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget teman-teman langsung raise hand atau chat di kolom komentar. Atau juga teman-teman kalau misalkan malu-malu boleh pakai aplikasi Slido. Nanti di sana kita bacakan pertanyaannya. Mantap. Boleh nih teman-teman mau nanya tentang isu juga boleh, mau nanya tentang tantangan di teknik kimia apa, ataupun mau nanya tentang prospek kerjanya lebih lagi nih, kayak misalkan tentang supply chain itu kerjanya ngapain sih, atau misalkan kita bicara tentang R&D juga boleh, teman-teman langsung chat aja di kolom chat ya. Dan mau ngingetin juga nih buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngikutin acara webinar di Teknik Kimia ini selama 12 kali berturut-turut, karena bakal ada 12 series webinar di Teknik Kimia ini, teman-teman bisa mendapatkan loyalty voucher. Jadi sangat menguntungkan sekali buat teman-teman untuk mengikuti webinar ini selalu ya. Jadi stay tune terus ya nih teman-teman ya. Kalau misalkan ada berita-berita tentang webinar, langsung aja daftarin diri. Karena juga banyak ya free registration. Jadi teman-teman nggak usah dipungut biaya apapun, langsung aja join dan dapat materinya secara cuma-cuma. Oke Pak, tadi mungkin voucher, ya? Pembicara nggak dapat juga belum Pak. Ya? Okay. Belum dapat Pak. Iya, tidak apa-apa. Mungkin nanti ya pembicara apa ya kita usulin ke panitia. Iya, atau siap. langsung ke Bu Jenny ya Bu. Iya, siap. Oke. Bu Jenny mungkin kita bakal traktir saya kok. Iya, Bu Jenny. Saya belum tuh Pak. Iya, boleh. Kita kumpul nanti. Oke. Mungkin di sini kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya sampai ya, sambil santai nunggu. aja. Sampai nunggu pertanyaan ya. Sambil nunggu pertanyaan. Jadi kita mau ngobrolin dulu kalau tadi itu tentang isu dan juga prospek kerjanya. Jadi maksudnya di isu yang sedang berkelanjutan sekarang tuh tentang sustainability apa ya lebih tepatnya ya. Betul. Jadi di teknik kimia pun kita tuh belajar yang banyak hal tentang yang namanya itu isu-isu lingkungan, isu-isu limbah, dan dari sanalah kita akan berguna untuk dunia kerja nanti gitu ya Pak. Ini dosennya kan ada di sini, Pak Hans ya. Betul. Ya, betul toh. Ada Ko Hans juga di sini ya sebagai yang ngajarin di bagian apa kemarin IKB Industri Kimia Berkelanjutan. Betul. Industri Kimia Berkelanjutan, persis. Iya, di mana di situ kita belajar tentang gimana caranya supaya suatu pabrik ini tidak menghasilkan limbah sama sekali atau zero waste ya Pak ya? Ya, zero waste itu konsep yang sangat bagus ya. Iya, dan di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari Slido nih Pak Teddy. Oke, kita jawab dulu yang dari Slido ya, biar teman-teman juga bisa dijawab pertanyaannya. Ya. Mungkin yang pertama tadi sempat disinggung juga tentang CBD Pak. Tentang Chemical Business Development. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak lebih detail lagi apa sih perbedaannya Chemical Business Development dan juga Chemical Engineering. Oke, baik. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi apa bedanya? Apakah seorang mahasiswa yang mengambil CBD itu bukan seorang teknik kimia atau chemical engineer? Jawabannya dia adalah seorang chemical engineer karena kan ijazahnya adalah ijazah prodi teknik kimia gitu ya. Nah, cuman kita di sini memberi kita membuka satu program peminatan gitu ya. Nah, seperti yang bisa dilihat dari slide ini, selain belajar ilmu-ilmu teknik kimia tadi saya sudah jelaskan pasti di TK gitu. Nah, ini punya gitu ya, berdasarkan tahapan ya atau tingkat gitu kan. Dan juga tadi saya sudah cerita juga ini kelompok ilmu-ilmu TK. Nah, ini kan TK-nya TK yang benar-benar chemical engineers gitu ya. Nah, apakah anak CBD dapat ini semua? Dapat semua gitu ya. Nah, cuman yang membedakan nanti mungkin di pilihannya gitu ya. Nah, di pilihannya dan juga beberapa mata kuliah inti nanti bisa berbeda dengan yang teknik kimia umum gitu ya. Nah, ini kebetulan tim kurikulum kita lagi bekerja keras nih Jason, karena tahun depan itu kurikulum 2023 itu adalah kurikulum yang baru menggantikan kurikulum 2018. Kenapa sih harus diganti-ganti? Karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan demand di industri ya, perubahan-perubahan sama terus gitu. Dan ini tim kita tuh sudah bekerja keras ya. Dan salah satunya yang kita baca dari pasar gitu ya, ini adalah diperlukannya
chemical business development. Nah, jadi nanti selain belajar ilmu kimia, teknik kimianya secara utuh, nanti juga bakal dapat kompetensi-kompetensi tambahan yang tadi saya sebutkan ya. Ada digital marketingnya, gitu kan, ada belajar tentang dasar-dasar supply chain, logistics ya, belajar tentang bagaimana sih business development di dalam suatu pabrik yang sudah ada gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat product development kan, waduh dari satu chemical aja kita bisa dapat turunannya bisa sampai di atas 100 lebih produk ya. Produk yang bisa kita jual. Belum lagi kalau kita bicara formulation gitu kan. Ya, formulation itu kan unlimited istilahnya kan gitu kan. Nah, baru-baru kalau kalian lihat Pantene tuh mengeluarkan produk shampoo anti lepek. Coba pernah lihat nggak di supermarket? Shampoo anti lepek gitu kan. Nah, jadi itu kan product development. Formula dasarnya masih sama shampoo ya. Nah, tapi bagaimana bikin hair volume itu bisa ngembang gitu kan, jadi nggak lepek gitu. Nah, setelah cuci rambut tuh rambutnya ada volumenya gitu ya. Nah, itu kan salah satu product development ya, formulasi gitu ya. Kemudian ada juga saya ini matanya udah plus jadi harus gedein dulu. Ya, tadi money management ya. Jadi bagaimana kita memanage alur financing ya, kemudian cost and cost and revenue ya, balance, kemudian bagaimana menghandle debt ya, utang, bagaimana mencari modal dan seterusnya. Kemudian juga ada analisis market ya. Nah, market butuh apa nih? Apa yang lagi tren gitu kan? Kalau kita bicara industri kuliner kan juga harus berinovasi terus, nggak bisa itu lagi kan. Kalau enggak nanti nggak bisa survive gitu ya. Nah, bisa. Jadi dilakukan analisis market. Sekarang toolsnya kan banyak sekali ya. Bisa pakai Google Ads, bisa pakai Instagram, bisa pakai medsos, bisa pakai AI ya, banyak sekali ya. Kemudian market research ya. Bagaimana sih kita bisa capture ya selera market, kebutuhan yang dibutuhkan oleh market, sehingga nanti kita bisa bawa ke pabrik yang kita sedang geluti gitu ya. Nanti main roles-nya tadi 3 ya, sebagai business developer, kemudian tadi bridging ya, jembatan antara product development dengan marketing, dengan supply chain-nya, kemudian menjadi seorang intrapreneur. Jadi intrapreneur tuh bisnis di dalam bisnis gitu loh. Jadi dia develop satu bisnis project di dalam perusahaan yang sudah running gitu loh. Ya, jadi beda dengan entrepreneur. Kalau entrepreneur kan istilahnya startup ya. Startup itu kan semua mulai dari nol gitu kan. Kita mengembangkan produk, mengembangkan proses. Nah, startup ini sangat mungkin untuk industri-industri yang namanya fine chemical dan specialty. Karena beda dengan bulk chemical. Tadi mana ya slide-nya saya? Bentar, yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, jadi fine chemical dan specialty chemicals itu modalnya nggak perlu gede-gede. Bahkan ada yang mulai dari garasi ya dan pelan-pelan jadi gede gitu loh. Ya. Banyak contohnya. Contohnya kayak kalian tahu Garuda Food. Ya, Garuda Food itu kan beberapa perusahaan food yang besar-besar tuh awalnya dari industri rumahan loh, ya. Jadi jangan menyepelekan startup gitu ya. Nah, jadi kalau bulk chemical itu kan modalnya gede banget ya, seperti Pertamina, kilang minyak, ya, pabrik plastik itu kan modalnya sampai miliaran dolar. Nah, itu kan nggak mungkin lah kita ya gitu kan. Nah, kalau kita sebagai startup pasti larinya ke chemicals yang ini ya, kalau dari sisi volume jauh lebih kecil, mungkin produksinya sehari cuma beberapa kilogram, tapi harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang bulk chemicals tadi gitu ya. Jauh lebih mahal. Kemudian kalau kita bisa formulasikan menghasilkan satu produk yang unggul, yang khas, yang unik, nah itu juga bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Gitu Jason. Alright. Tapi Pak, mungkin ini ada yang nanya juga nih sekali membahas CBD. CBD ini sebenarnya bukan perminatan ya Pak, tapi ini merupakan program studi juga yang baru gitu kan ya Pak. Oh, itu keliru. Justru yang betul adalah ini program peminatan di dalam prodi sarjana teknik kimia Unpar gitu. Jadi bukan program studi, bukan. Ini di bawah program studi teknik kimia Unpar. Juga cuma kita punya program peminatannya teknik kimia umum ya, jadi teknik kimia umum plus chemical business development ya. Nah, berarti dimulai di semester berapa Pak peminatan ini akan dimulai? Nah, peminatan ini kurikulum kami sudah punya draftnya, tapi masih terus digodok dan mungkin akhir tahun ini sudah final. Itu kira-kira semester 5
baru nanti ada Kurang perbedaan lebih semester antara 5 ya. ya semester 5 betul. Ya 5 sampai ke 8 lah ya. Oke, Oke. berarti tadi juga perbedaannya itu lebih ke dalam kita mempelajari tentang marketnya itu sendiri ya Pak ya. Ya, Nggak cuma jadi kita bisa membuat produk, tapi kita juga harus bisa menjualnya. Percuma kalau iya, produknya jadi tapi nggak bisa dijual ya Pak ya. persis ya. Jadi Betul. banyak kompetensi-kompetensi yang memang tadi kalau kita lihat ini ya, tadi kan ada 3 profesi utama. Nah, Iya. yang ketiga itu, nah itu yang B2B CBD ya tadi banget Pak ya. nih. Ya, ini kan ada tadi kan yang pertama kan proses engineer ya. Nah, ini kan yang kerjanya di pabrik gitu kan. Ada Iya. juga product engineer ya yang mengembangkan produk gitu kan. Nah, tapi ada yang ini B2B related. Tadi kan nggak semua bahan kimia yang dihasilkan tuh kita bisa jual langsung kan ke konsumen. Nah, konsumennya adalah pabrik lain. Nah, jadi adalah yang namanya business to business related profession ya. Nah, disinilah kita melihat lulusan-lulusan kita, alumni-alumni kita itu banyak bekerja di area sini gitu ya, dan memang banyak dibutuhkan gitu, ya. Nah, makanya lahirlah CBD ini gitu ya. Dan kita satu-satunya di Indonesia, Jason, belum ada di satu-satunya Pak. Satu-satunya ya. Jadi baru pertama ya, pertama dan satu-satunya. Di Menarik luar negeri sekali, ada, di luar negeri ada. Kalau kalian bandingkan, misalnya di Berkeley ya, Bu Jenny ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu di US ada chemical business development, cuman levelnya master. Nah, gitu. Oh, oke. Kalau Jadi kita sarjana ya Pak ya. tarik S1 di sudah level dapat. sarjana. Betul. Dan tentunya memang Pak, marketing ini juga sekarang lagi dibutuhkan karena kan lagi transisi juga ya Pak ya, dari yang awalnya marketing itu dari platform yang koran kayak gitu-gitu ke era digital. Sekarang kan butuh sebuah adaptasi yang cukup pasti ya Pak ya. Ya, pasti. Makanya yang diajarkan adalah digital marketing ya. Oke. Basic dan digital marketing ya. Digital marketing itu ditekankan juga ya Pak ya. Ya. Mungkin ada satu lagi Pak pertanyaan sebelum kita tutup ini ya Pak ya. Tadi kita silakan. udah berbicara panjang lebar tentang prospek kerja. Kita mau bicara lebih ke materi pelajarannya nih Pak. Ada yang bertanya, apakah teknik kimia itu lebih belajar kimia atau fisika? Nah, ini suka banyak pertanyaan kayak gini nih Pak. Ya, ini penting Jawaban ya. yang paling baik kayak gimana Pak untuk menjawab pertanyaan ini? Nah, ini yang paling gampang, lihat ini ya. Nah, jadi kalau kita bicara kan kita butuh ilmu-ilmu dasar tadi ya, matematika, kimia, fisika itu ya. Nah, jadi kimia itu kita belajar di kimia dasar, kimia fisika, kimia organik, kimia analitik. Nah, ini semua kimia yang sifatnya terapan, Jason. Jadi kimia dasar itu memang istilahnya kayak mendalami apa yang sudah didapat di SMA gitu ya. Jadi isinya kontennya ya nggak beda jauh lah sama yang di SMA, cuman mungkin diperdalam sedikit gitu ya. Jadi fondasinya. Berarti itu untuk 1 tahun pertama ya Pak ya? Oh iya. 1 tahun pertama itu kimia dasar itu kan di semester 1 dan 2 gitu ya. Nah, jadi itu dimantapkan di situ karena gini ya, kita tuh kan pendidikan di Indonesia tuh sayangnya sangat variatif gitu ya. Jadi SMA yang di Pulau Jawa aja bisa beda-beda, apalagi dengan yang di luar pulau. Jadi kita mau nggak mau harus menyamakan fondasinya harus dikuatkan dulu gitu ya. Oke, nah setelah itu nanti kita belajar kimia fisik, organik, analitik. Ini semuanya adalah kimia-kimia yang diterapkan, yang kita butuhkan gitu. Nanti dalam keseharian kita sebagai chemical engineers gitu. Nah, jadi itu ilmu-ilmu kimianya jelas ya. Nah, kalau yang fisika kan fisika juga kita sudah pilih loh, Jason. Jadi kayak fisika kuantum, fisika bunyi gitu kita nggak ada di silabus kita. Buat apa kita belajar itu? Karena kita nggak kepake. Dari relate itu ya. Buang-buang waktu, buang-buang duit gitu ya, buang-buang energi. Ya, kita sudah pilih itu semua. Sudah kita custom yang kita memang nanti butuhkan dalam kuliah selanjutnya gitu. Jadi termasuk juga kalkulus, materi kalkulus juga matematika itu kan luas banget ya. Jadi yang betul-betul kita nanti bakal butuhkan gitu ya. Nah, nanti di ilmu-ilmu teknik kimia intinya, nah yang ada fisikanya ada. Misalnya apa? Mekanika fluida partikel, nah itu banyak fisikanya. Gitu ya. Kita nanti belajar hukum hidrostatik ya kan, belajar persamaan neraca energi mekanik gitu kan ya. Di perpindahan kalor ada sedikit fisikanya, ada konduksi gitu kan ya. Nah, kita belajar konduksi, belajar radiasi di situ. Nah, itu kan fisika ya. Jadi mungkin kalau jawab fisika gitu. Kalau mungkin menjawabnya lebih ke kimia atau ke fisika, dua-duanya ada, cuma nanti dielaborasi semakin tinggi levelnya.
Ya, jadi fisikanya juga bukan fisika yang aneh-aneh, fisikanya yang terapan semua yang memang kita butuh gitu loh, ya. Ya, jadi yang kita masukkan di kurikulum tuh memang sudah materi-materi ilmu dasar yang terpilih ya, atau yang memang relevan yang dibutuhkan. Gitu. Ya, begitu mungkin bisa menjawab. Dan tentunya kita butuh matematik ya. Matematik juga kita nggak semua belajar, tentu yang kita butuhkan. Dan bahkan kalau matematikanya sudah susah diselesaikan, kita dibantu software, Jason. Jadi tenang aja. Jadi kita punya kalkulator canggih namanya MATLAB gitu. Ya. Kalau kalkulator saintifik kan, ya kalau kalkulator saintifik kan yang simpel-simpel bisalah kita hitung pakai kalkulator. Tapi kalau udah ruwet, udah susah ya kita butuh software sih Pak. Butuh software. kita nggak mau pusing. Masa belum beres kuliah udah botak gitu kan. Aduh. Ya benar ya. Jadi kita dibantu software gitu. Oke deh kalau begitu. Mungkin terima kasih Pak Teddy untuk pemaparan materinya. Kita sudah tutup webinar hari ini, sayang sekali. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi bisa kirim kemana Pak? Kalau misalkan ada masih banyak pertanyaan nih. Email mau Pak gitu? Email boleh. Email saya langsung boleh. Bentar saya chat aja ya. Karena ini juga kebetulan masih banyak banget pertanyaan tentang teknik kimia gitu Pak. Siap. Sayang sekali kalau misalkan tidak terjawab. Gitu. Ya, Sip. Nah ini email saya. Nanti bisa ditanyakan ke situ atau bisa ditip juga lewat panitia, ya silakan ya. Atau panitia nanti mengedarkan satu Google Form dan nanti bisa dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Atau mungkin kalau mau nanya lewat Instagram Teknik Kimia Unpar juga boleh banget. Silakan, boleh banget. Silakan kalau misalkan aktif di Instagram juga. Ya, kita punya tim yang Bu Jenny nanti bisa assign ada mahasiswa kita. Nanti kalau mahasiswanya nggak bisa jawab bisa tanya ke kami gitu ya. Ya, boleh silakan follow Instagram Teknik Kimia Unpar di @tkunparofficial. Nah, udah dikirim tuh. Di @tkunparofficial kalian langsung direct message nanti bisa langsung dibalas. Mau tanya seputar teknik kimia, pendaftaran teknik kimia itu sendiri juga boleh banget ya. Oke, kalau gitu Pak Teddy mungkin kita akan dokumentasi dulu ya. Kita foto bersama dulu. Tadi buat teman-teman, sorry Jason, panitia tadi sudah memberikan link untuk slide yang saya tadi sampaikan. Belum. Nah, kalau belum ini saya sudah kasih di chat ya. Nanti silahkan klik, nanti bisa download full version. Nah, kalau yang tadi kan short version karena waktu saya cuma setengah jam, jadi saya cuma pilih-pilih yang penting-penting aja untuk disampaikan. Nah, itu yang full versionnya bisa silahkan di download ya. Kalau tadi teman-teman kalau nggak sempat tadi nge-scan QR code-nya, silakan klik link yang tadi barusan saya share, nanti bisa download langsung ya. Silakan dipelajari dulu ya Pak ya, sebelum daftar Teknik Kimia Unpar nih ya. Jadi bisa, kan di situ nggak semua saya jelasin ya, ada yang bisa dibaca sendiri gitu kan, dari AICHE, dari website kita, dari beberapa sumber lain. Oke deh kalau begitu. Ini mungkin kita foto bersama dulu ya Pak Teddy ya. Yuk silakan. Yuk. Oke, untuk panitia boleh silakan memimpin kami dalam foto bersama. Dan teman-teman ayo on cam yuk, mulai on cam yuk. Tadi nggak pada on cam nih. Malu-malu. Iya masih pagi. Atau tadi karena belum mandi itu kan? Karena belum mandi ya Pak ya. Belum dandan, belum cantik-cantik, cakep-cakep ya. Iya. Nggak apa-apa, ini aja seikhlasnya. Silakan dari panitia boleh. Oke, akan saya pimpin dalam sesi dokumentasi ini. 1, 2, 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, Pak Teddy mungkin untuk menutup sesi webinar hari ini ada satu closing statement dari Pak Teddy untuk kita semua. Dari saya. Oke, ya apa yang saya sampaikan hari ini adalah perkenalan tentang apa itu teknik kimia ya. Jadi saya berusaha menyampaikannya dengan bahasa yang mudah untuk kalian pahami ya, karena saya sadar audiensnya kan kebanyakan anak SMA atau mahasiswa tingkat 1 ya. Nah, mudah-mudahan materi yang saya share hari ini bisa berguna ya, bisa memantapkan kalian kalau misalnya memang sudah melirik atau sudah mempertimbangkan teknik kimia sebagai salah satu opsi nanti kalian melanjutkan studi ya. Dan teknik kimia Unpar adalah menurut saya salah satu pilihan yang terbaik gitu ya, karena
kalian bisa lihat dari status akreditasi kami, kemudian dari alumni-alumni kami gitu ya, dan prestasi-prestasi mahasiswanya. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya memang suka teknik kimia, bergabunglah dengan TK Unpar gitu ya. Kami akan menyambut kalian semua di sini. Oke, gitu Jason. Thank you Pak Teddy. Ya, sama-sama. Thank you banget materinya. Thank you semuanya untuk kita semua. Ya, thank you. Terima kasih juga buat panitia dan juga Prodi yang sudah memfasilitasi, dan juga tentunya para hadirin anak-anak mahasiswa dan juga anak-anak SMA ya yang gabung join kita hari ini. Thank you Jason juga untuk menjadi MC yang sangat asik ya. Ya Pak Teddy, terima kasih. Ya, Oke, buat teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Kalau tadi kita udah lihat banyak prospek di teknik kimia dan bagaimana cara teknik kimia itu bekerja atau bermanfaat untuk dunia. Sekarang kita waktunya melihat nih, ada video pendaftaran mahasiswa baru buat kalian yang tertarik masuk teknik kimia. Boleh silakan di-share oleh panitia. Ini mimpiku, dunia masa depan yang kuinginkan. Bisa nggak ya jadi kenyataan? Mimpi aja terus, kapan wujudinnya? Hah? Di mana ini? Hai Nesya, selamat datang di Universitas Katolik Parahyangan. Universitas Katolik Parahyangan memiliki 7 fakultas dengan 17 program studi, sarjana, dan diploma, serta beragam unit kegiatan mahasiswa lainnya. Memiliki lulusan terbaik di bidangnya dan menjadi jawaban dunia masa kini dan masa depan. Di sini, sekarang. Menjadi jawaban dunia masa depan di sini sekarang. Nah, itu dia tadi videonya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, langsung aja ketik di websitenya, langsung daftar dan klik di teknik kimia ya, jangan lupa ya, di chemical engineering. Dan sebentar lagi teman-teman, karena tadi kita udah berbicara langsung dengan salah satu dosen di Unpar, kita mau berbicara dengan mahasiswa yang sedang aktif berpartisipasi di teknik kimia Unpar atau mahasiswa aktif di Unpar nih ya. Mungkin kita juga mau dengar testimoni dan juga mau dengar kesan-pesannya selama berkuliah di teknik kimia Unpar. Sudah ada hadir bersama kita di sini. Halo, selamat pagi Valen. Halo semuanya, halo Kak Jason juga. Oke Valen, silakan aku kasih waktu dan tempat untuk memberikan testimoni kepada teman-teman semua di sini. Silakan Valen. Oke, thank you banget kesempatannya. Selamat siang teman-teman di sini dan juga terutama di sini aku senang banget karena banyak banget anak SMA yang udah penasaran sama teknik kimia. Mereka udah terpacu nih buat join teknik kimia. Mungkin aku mau sedikit sharing teman-teman tentang proses pembelajaran aku di teknik kimia. Oke, mungkin kalau misalnya aku bisa rangkum ya teman-teman dalam satu kata, dalam 2 kata kali ya. Belajar teknik kimia itu menurut aku paket komplit. Kenapa sih paket komplit? Karena kita tuh gak cuma belajar gimana cara kita membuat produk gitu. Mungkin seperti kita tahu ya teman-teman, chemicals tuh deket banget sama kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, pasti kita ketemu produk chemicals. Simpelnya, teman-teman mandi kayaknya pasti ada sabun, shampoo, odol. Itu semuanya adalah produk-produk yang dihasilkan juga nih dari teman-teman di teknik kimia. Dan tidak hanya tadi aku bilang kita bisa membuat produk, tapi teman-teman juga nanti bisa membuat produk dalam skala yang besar. Perancangan alatnya seperti apa, tangkinya seperti apa, di pabrik seperti apa, itu akan teman-teman pelajarin banget gitu di teknik kimia. Dan apalagi nih teman-teman tadi ya, ada jurusan, ada peminatan baru, Chemical Business Development. Nah, menurut aku itu menambah paket komplit lagi, karena teman-teman gak cuma bisa buat, teman-teman bisa memproduksi secara skala pabriknya seperti apa, tapi teman-teman bisa teman-teman nanti tuh bisa untuk menyalurkan langsung ke customer. Jadi benar-benar paket komplit banget sih menurut aku. Dan mungkin aku mau sedikit sharing kenapa sih seru banget di teknik kimia Unpar, karena kemarin aku kebetulan juga
ada kerja praktik gitu. Kalau teman-teman masuk teknik Unpar itu kerennya kita nggak cuma belajar teori, tapi juga ada praktiknya ya. Kalau Jason juga pernah ya waktu itu kita kerja pabrik gitu. Dan di situ kita ngobrol nih sama manajer-manajer di perusahaan dan lain sebagainya. Dan aku nemuin teman-teman ternyata sebagai lulusan teknik kimia, pekerjaannya itu nggak cuma sebatas researcher aja atau research and development, quality control, tapi banyak banget bisa dari manajer perusahaan. Bahkan aku punya satu kenalan, dia adalah direksi di suatu bank ternama, dan itu dari teknik kimia. Dan aku ngobrol-ngobrol nih, Gali, kok bisa sih dari teknik kimia bisa sampai ke finance, bisa sampai jadi direksi. Itu semua karena kita tuh nggak cuma dipelajari teori, tapi dari critical thinking, analysis thinkingnya tuh dipelajari banget. Jadi menurut aku sebagai lulusan teknik kimia kayak nggak perlu takut sih, mau kerja di manapun tuh bisa banget teman-teman. Lapangan pekerjaannya tuh luas banget. Dan terakhir teman-teman, aku mau sharing kenapa teman-teman tuh harus milihnya teknik kimia tuh yang di Unpar gitu. Karena ini sih teman-teman, pertama dari dosen-dosennya itu ya teman-teman, gak cuma dosen-dosennya tuh belajar teori, kayak tadi banyak banget dosen tuh yang world class researcher gitu, yang udah skala internasional nih, tapi dosen-dosen ini juga praktisi, artinya mereka juga mungkin ada research di luar, ada jadi manajer di perusahaan dan lain sebagainya. Tiga, ilmu-ilmu yang disampaikan ke teman-teman nantinya itu praktikal dan juga sesuai dengan kondisi di lapangan itu seperti apa. Karena itu penting banget ya. Jadi nggak cuma belajar teori, tapi praktikalnya itu seperti apa. Kemudian kayak tadi yang kedua adalah kita ada program CBD yang merupakan Chemical Business Development dan satu-satunya di Indonesia. Dan aku bilang itu paket komplit, jadi teman-teman yang mungkin ada ketertarikan di dunia bisnis juga bisa banget joinnya tuh di CBD gitu. Kemudian TK Unpar ini teman-teman itu terakreditasinya tadi udah disebut juga sih sama Pak Teddy, kalau misalnya udah terakreditasi secara nasional unggul itu A+ teman-teman dan udah tertinggi di Indonesia, tapi juga secara internasional oleh IABE. Jadi nanti ijazah teman-teman udah diakui lah secara internasional. Terus kemudian juga pengalaman aku dosen-dosennya tuh sangat willing to share their time, their knowledge buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman kayak pengen nanya, pengen diskusi sama dosen, terbuka banget untuk diskusi sama teman-teman. Dan yang terakhir mungkin berdasarkan pengalaman terakhir aku, kebetulan aku bisa mendapatkan sebagai mahasiswa berprestasi satu Unpar teman-teman tahun ini gitu. Dan di situ aku ngeliat kenapa sih, karena satu dosen-dosennya itu luar biasa banget teman-teman. Itu membantu aku juga. Kemudian di TKIM itu aku bisa membuktikan sedikit nih kalau misalnya sebagai anak TKIM nggak melulu cuma belajar, tapi kita juga bisa berprestasi. Nah, selain aku, teman-teman, banyak banget kakak tingkat atau teman-teman aku yang juga ikut kompetisi baik secara nasional dan internasional di berbagai bidang dari supply chain dan lain sebagainya. Dan mereka juga bagus banget, mereka bisa membawa prestasi juga, bisa menang juga. Gitu sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah tertarik sama teknik kimia nih, yang udah hadir di sini, bisa banget untuk join ke teknik kimia Unpar. Nah, mungkin kalau kalian bingung cara-caranya, aku akan share screen-nya sedikit teman-teman. Mungkin sebagai panduan nih teman-teman nanti untuk pendaftarannya. Boleh dibantu panitia untuk share screen? Oke, nah ini sih teman-teman yang tadi aku sempat mention juga ya, kalau misalnya Unpar tuh, teknik kimia Unpar sudah terakreditasi unggul secara nasional dan juga secara internasional. Jadi tenang aja gitu, udah diakui lah kita secara nasional maupun internasional. Bisa di next. Dan nah mungkin buat nah mungkin nih buat teman-teman yang udah mau masuk Unpar, tapi kayak, Kak, ada nggak sih beasiswanya? Ada, teman-teman, tenang aja, banyak banget beasiswa yang diberikan oleh Unpar. Bahkan beberapa tahun ini, itu tercatat udah lebih dari 1.000 beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa aktif di Unpar. Nah, beasiswa ini ada 2 tipe, teman-teman. Ada yang internal maupun eksternal. Internal itu ada beasiswa prestasi lomba. Mungkin untuk teman-teman yang ikut lomba dan berprestasi, bisa banget untuk mendapatkan beasiswa ini dari Unpar.
Kemudian ada beasiswa kepemimpinan. Ini untuk teman-teman yang menjadi ketua di salah satu organisasi, baik mungkin BEM, himpunan, ataupun bahkan UKM nih. UKM itu mungkin kayak ekskul lah kalau di sekolah ya. Itu bisa banget nanti dapat beasiswa kepemimpinan. Kemudian ada beasiswa dari mahasiswa. Ini untuk teman-teman mungkin yang butuh bantuan secara finansial, itu bisa banget mengajukan. Dan yang terakhir adalah beasiswa akademik untuk teman-teman yang mendapatkan GPA, IPK-nya itu di angkatannya itu yang tertinggi gitu, bisa di-apply juga untuk beasiswa akademik. Nah, tapi gak cuman beasiswa secara internal, Unpar juga menyediakan beasiswa secara eksternal, teman-teman. Jadi banyak banget peluangnya. Ada dari beasiswa Jarum, Bakti BCA, Tokopedia, Erasmus Eropa, Ikatan Alumni Unpar, dan juga KIP Kuliah. Jadi nggak usah takut, Kak, aku nyari beasiswa gimana, itu banyak banget opportunity di Unpar. Dan terakhir yang paling menarik sih, sekarang Unpar lagi membuka pendaftaran, dan ini ada beasiswa jalur kemitraan sekolah, dan besarnya itu 50-10% dari uang pangkal teman-teman. Jadi ini nominalnya gede banget. Buat teman-teman yang mau tahu sekolahku tuh termasuk mitra atau enggak, mungkin nanti bisa tanya ke guru BK di sekolah masing-masing teman-teman, ataupun kalau misalnya nanti bingung, bisa nanti chat ke Instagramnya TK Unpar gitu, kita ada WhatsApp-nya juga, nanti kita akan bantu cekin nih teman-teman, apakah sekolah teman-teman tuh merupakan mitra atau enggak gitu. Dan selain beasiswa, mungkin aku mau sharing sedikit, di Teknik Kimia Unpar juga ada student exchange teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mau ada merasakan pengalaman internasional, pengalaman ke luar negeri, tapi kayaknya berat nih ninggalin Indonesia lama-lama, bisa banget teman-teman ikut student exchange, karena itu mungkin berlangsung sekitar 6 bulan, dan teman-teman bisa mendapatkan pengalaman gimana sih kuliah teknik kimia itu di luar negeri. Jadi pengalamannya menurut aku double sih, gitu. Oke, mungkin bisa di next. Dan ini merupakan informasi tentang PMB. Kita tuh sekarang bisa, teman-teman bisa langsung scan aja, ataupun di kunjungi website pmb.unpar.ac.id. Di sini teman-teman akan ada informasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru, dari jalurnya apa saja, biayanya, dan lain sebagainya. Dan aku mau infoin, sekarang Unpar lagi membuka jalur PMDK, penelusuran minat dan bakat. Itu yang tadi beasiswa besar teman-teman 50-100%. Itu kita buka sampai tanggal 11 November. Dicatat ya, 11 November. Dan di situ nanti teman-teman, benefitnya apa sih Kak untuk ikut PMDK? Ini adalah jalur pertama. Pertama, teman-teman tuh free biaya registrasi. Jadi form registrasinya itu free teman-teman. Yang kedua, teman-teman nggak perlu ikut tes. Enak banget nggak sih? Teman-teman cuma tinggal transkrip rapot aja kelas 10 dan kelas 11 di atas KKM, itu teman-teman langsung bisa daftar ke PMDK ini. Dan yang ketiga, secara biaya teman-teman, ini sih yang paling menarik, karena tadi biasanya 20-10% uang pangkal untuk jalur PMDK ini. Dan hanya akan dibuka sampai tanggal 11 November. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan buat teman-teman mungkin yang ada kesulitan atau mau bertanya-tanya dulu, boleh banget untuk menghubungi kontak yang tertera di sini. Bisa mungkin teman-teman screenshot kali ya sekarang. Ada di Instagram, Line, WhatsApp, email, dan juga telepon. Gitu. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya pertanyaannya di luar PMB, mau tanya-tanya tentang teknik kimia atau tentang PMB juga boleh. Kita bantu, mungkin bisa di next. Ini juga aku akan share kontak dari Teknik Kimia Unpar. Nah, di sini ada Instagramnya, ada Line-nya, WhatsApp, email, dan juga telepon. Jadi teman-teman yang mau bertanya tentang dunia teknik kimia seperti apa, atau tadi pertanyaan-pertanyaan yang mau dikasih ke Pak Teddy tapi belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu, teman-teman bisa juga kontak di sini. Gitu. Atau kesulitan ketika mendaftar akan kita bantu semua proses-prosesnya. Oke, mungkin dari aku segitu dulu. Thank you atas waktunya teman-teman, dan aku tunggu teman-teman untuk jadi bagian dari Teknik Kimia Unpar. Oke, thank you Valen. Semua yang diucapin Valen itu benar banget. Mulai dari pola pikir efisien dan kritis tadi ya. Di Teknik Kimia nggak cuma pelajarin materi doang, tapi soft skill juga. Dosen-dosen Teknik Kimia baik-baik, semua itu betul. Jadi teman-teman yang mau join tadi boleh langsung isi formulirnya atau langsung kontak kalau mau nanya-nanya ke Teknik Kimia Unpar nih ya. Kalau tadi kita sudah mendengar dari Valen, seorang mahasiswa aktif, sekarang kita mau mendengarkan testimoni dari alumni. Sudah hadir bersama kita di sini
Kak Graziano Krisma sebagai alumni dari Teknik Kimia Unpar yang sekarang sedang bekerja di Nutrifood sebagai Area Marketing Manager. Selamat siang Kak Grazio Krisma. Halo Jason, lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu, betul. Sehat Kak? Sehat. Halo Jason. Tadi agak salah title, Jess. Sebetulnya aku belum jadi manajer ya. Hitungannya area marketing eksekutif, bukan manajer. Ya? Oke. Sorry Kak, tapi namanya area marketing eksekutif di Nutrifood sebenarnya. Betul. Ya, soon to be lah, Krisma. Soon to be, kita doakan. Gitu. Ya, mungkin pertama-tama, halo teman-teman, gitu ya. Ada yang kebetulan dosen-dosen saya, Pak Teddy, Bu Jenny. Halo, Krisma. Thank you for coming. Iya, Pak. Siap. Dulu penguji saya waktu skripsi ya. Waktu Teddy, ada Kohans juga tadi kayaknya saya lihat, ada Ci Angel juga. Terus buat teman-teman angkatan 2022 dan juga buat calon-calon mahasiswa Tekim gitu ya. Salam kenal teman-teman. Biasa aku dipanggil Krisma gitu ya, angkatan dulu masuk 2016 dan lulus 2020 gitu ya. Dan sempat disampaikan kalau ya betul, saya sekarang kan bekerja di area marketing ya. Area marketing itu kan bukan di bidangnya Tekim. Tapi mungkin teman-teman tahu Nutrifood gitu ya, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang mungkin teman-teman pernah konsumsi gitu produknya, kayak mungkin Nutrisari, Hilo, Tropicana Sim, bahkan mungkin yang suka dengan Elmen ya, atau yang perempuan suka dengan WRP, itu adalah all produk kami gitu ya. Dan saat ini saya posisi di Makassar gitu ya, bertanggung jawab untuk area Sulawesi Selatan, untuk satu provinsi gitu. Nah mungkin disclaimer sedikit ya teman-teman, mungkin kalau ada Bapak Ibu guru juga dari sekolah ataupun Bapak Ibu saya bukan mahasiswa teladan, saya lulus cuma dengan IPK 3,08 gitu ya. Tadi kalau Pak Teddy share itu batas bawah 3,07, ya saya di situ gitu ya. Saya bukan anak teladan, disclaimer sedikit, dan saya bukan dosen. Jadi di sini kita sifatnya sharing ya. Saya nggak mau share materi yang berat-berat gitu. Kita akan ngobrol sebentar aja. Sharing juga, aku waktu kuliah juga sebetulnya aktif di bidang akademik, aktifnya di UKM dan himpunan gitu ya. Kebetulan dulu kan menjadi wakil ketua himpunan dan aktif di UKM Aligator. Mungkin teman-teman ada yang suka basket lah, itu bisa join tuh UKM Aligator gitu. Tadi kan sempat dari jelasin tuh Pak Teddy soal Tekim dan segala macam. Mungkin saya nambahin sudut pandang sedikit ya, Jas ya, dari sudut pandang alumni gitu. Boleh. Pengantar dulu soal Unpar, teman-teman tadi yang Valen bilang soal Unpar ada beasiswa dan segala macam, itu betul teman-teman. Mungkin teman-teman kalau senang dengerin lagu gitu ya, dengerin Tulus, dengerin Ariel Noah gitu ya, itu alumni kita. Atau mungkin yang suka lihat di Twitter atau di TikTok gitu, Pak Hotman Paris itu juga alumni kita gitu. Atau mungkin yang suka naik gunung gitu ya, pernah dengar namanya Seven Summit, dulu ada sekelompok perempuan yang naik 7 gunung gitu ya, itu juga alumni kita. Jadi Unpar itu memang kampus yang mewadahi untuk teman-teman yang aktif di bidang kurikulum dan juga non-kurikulum gitu. Jadi artis dan segala macamnya, itu makanya pengantar soal Unpar. Yang kedua soal Tekim gitu ya. Tadi sempat ada pertanyaan ya Jess ya, Tekim itu belajarnya kimia atau fisika gitu ya. Betul. Mungkin tadi jawaban Pak Teddy sudah sangat detail, cuman saya mau nambahin sudut pandang sedikit begini. Sebetulnya di Tekim itu selama 4 tahun kita itu belajar soal helikopter view tentang sebuah bisnis. Helikopter view itu apa? Sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang yang lebih luas dan keseluruhan. Makanya kalau teman-teman di Tekim lulus nanti tuh teman-teman bisa belajar bisnis gitu ya. Kan nanti dapat materi namanya, nggak tahu namanya masih sama nggak? EEPK, Evaluasi Ekonomi Pabrik Kimia. Masih sama ya. Itu kan belajar soal namanya kalau ada payback period, net present value dan segala macam, kita belajar di anak bisnis lah. Kita bisa ikut bisnis case, kita bisa macam-macam. Yang kedua, kita tuh juga bisa baca gambar teknik teman-teman. Kayak anak-anak sipil, anak arsitek itu ya, mereka bikin denah dan segala macam, kita juga nanti bisa bikin gitu. Plan pabrik dan segala macam itu kita yang bikin. Ataupun kita bisa belajar hal-hal lain. Jadi sudut pandang Tekim itu jangan hanya dibatasi oleh kimia dan fisika, tapi kita belajar secara luas sebagai bisnis gitu ya. Karena kalau Pak Teddy dulu selalu bilang, hukum di Tekim itu hukum dasarnya adalah UUD gitu ya. Ujung-ujungnya duit. Karena perusahaan apapun, kayak misalnya saya di Nutrifood gitu, atau mungkin kita bicara soal perusahaan-perusahaan yang lain, yang kita bilang fast moving consumer good gitu ya, FMCG, yang jualan barang-barang mulai dari sabun, makanan instan dan segala macam, itu semua ada ujung-ujungnya duit gitu ya. Dan kita di Tekim kita belajar semua itu mulai dari prosesnya, bisnisnya, bahkan tentang pabriknya gitu. Nah itulah sebabnya teman-teman, kenapa kalau saya alumni gitu ya, kok kerjanya di marketing sih Kak, apa nggak capek gitu ya. Dulu kuliah 4 tahun belajar Tekim, terus sekarang jadinya marketing gitu ya. Sebenarnya enggak teman-teman, karena kalau kita belajar di Tekim gitu ya, itu justru peluang kita untuk cari kerja itu lebih tinggi. Kenapa gitu ya? Yang pertama, teman-teman boleh cek, koreksi kalau saya salah gitu ya. Teman-teman cek misalnya Loker 2022 gitu ya.
pasti ada kerjaan yang tulisannya terbuka untuk semua bidang, lulusan dari semua prodi, atau ada yang lulusan untuk sarjana teknik kimia gitu. Nah, kita sebagai sarjana teknik kimia, kita bisa apply kedua-duanya gitu ya. Bukankah kalau secara peluang artinya kita punya kesempatan lebih gitu ya untuk jadi yang tekim ataupun jadi yang nggak tekim. Karena kita juga belajar dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau saya nggak salah gitu ya, waktu saya lulus 2020, itu angkanya sekitar 30-40% profil alumni kita itu kerja di bidang non-tekim, mulai dari business development, supply chain, ataupun sales and marketing gitu. Seperti saya kan masuknya ke marketing nih gitu ya. Nah, 30-40% alumni-alumni kita ini kalau ditanya, kenapa gitu bisa masuk ke arah ini gitu? Kenapa nggak jadi process engineer? Kenapa nggak jadi R&D? Kenapa nggak jadi QC gitu ya? Jawabannya banyak teman-teman. Kalau di kasus saya mungkin adalah jawabannya passion gitu. Saya belajar di Tekim, ya senang gitu. Saya belajar banyak sekali di Tekim gitu. Lulus juga IPK-nya ya 3,0 masih oke lah. Kalau kita di Tekim tuh dulu selalu bercandanya 3,0-nya Tekim itu setara 3,3-nya ITB. Itu dulu bercandanya gitu ya. Tapi memang seperti itu. Jadi memang profil-profil kita yang tadi ke bidang bisnis non-Tekim gitu ya, ke bidang bisnis, itu juga tinggi sekali gitu. Nah, tadi menarik juga ketika ada yang disampaikan Pak Teddy, CBD tadi Pak ya, chemical business apa D-nya apa tadi? Development. Oh iya, nah itu masih baru ya, dulu zaman saya nggak ada tuh. Menarik tuh teman-teman. Kalau mungkin ada dulu saya akan ambil gitu ya, karena tadi kalau nggak salah itu di semester 5 ya Pak Ted ya, di tahun ketiga ya. Betul, semester 5. Nah, betul. Tahun ketiga teman-teman, itu kan teman-teman udah kuliah 3 tahun, itu ibaratnya udah kelas 12 lah di SMA. Teman-teman tuh udah bisa milih nih mau kemana gitu ya. Kalau saya dulu semester 5 saya udah milih gitu. Saya ini kayaknya nggak akan mau kerja di process engineer gitu. Kayaknya saya pengennya supply chain gitu atau pengennya belajar soal marketing. Nah, itu udah saat yang tepat teman-teman untuk bisa belajar tentang tadi chemical business development gitu. Karena itu mewadahi teman-teman yang nantinya mungkin punya privilege, orang tuanya punya bisnis gitu, punya family bisnis, ataupun teman-teman yang memang passion-nya adalah untuk bisnis gitu. Kebanyakan nonton bisnis proposal drakor gitu ya, terus pengennya belajar soal bisnis gitu, itu nggak bisa diwadahi di situ. Dan tadi kayaknya cuma satu-satunya gitu ya di Indonesia ya tadi. Benchmarknya dari US kayaknya tadi ya Pak ya. Saya juga tadi menyimak sedikit. Ya, itu kan menarik teman-teman. Nah, jadi kalau saya sebagai alumni gitu ya sharing, ya ini mungkin ada keterbatasan waktu juga ya. Saya nggak usah share screen. Kalau dari saya sih sebetulnya saya bilang, teman-teman masuk ke teknik kimia Unpar itu udah keputusan yang teman-teman betul gitu. Dulu ada satu pepatah, angkatan saya selalu percaya kita itu tersesat di jalan yang benar. Kita itu dulu dari salah satu dosen terkenalnya Unpar gitu ya, selalu bilang kita tersesat di jalan yang benar. Karena mungkin masuk tekim itu susah, tapi disitulah teman-teman tuh belajar untuk tersesat di situ, bergumul di situ, mengasah soft skill teman-teman, hard skill teman-teman, untuk nantinya masuk ke dunia kerja dan teman-teman bisa memilih mau menjadi apa, karena perusahaan kita sangat-sangat luas, dan semoga nanti bisa berkarya untuk bikin Indonesia yang lebih baik. Mungkin gitu kali ya. Oke, Kak Krisma, thank you banget. Keren, semua isinya daging semua ya. Thank you, Pak. Jadi benar. Teknik kimia itu nggak bicara tentang proses engineer doang, tapi bisa juga berbicara tentang marketing, sales, supply chain. Masih banyak banget dunia pekerjaan yang masih mengikuti di teknik kimia ini. Buat pertanyaan tentang teknik kimia atau pendaftaran jadi mahasiswa baru di teknik kimia Unpar, boleh banget sekarang waktunya. Mau nanya lewat chat juga kalau boleh. Mau switch juga boleh, Jason. Kalau misalnya awalnya masuk ke TK umum, lalu di tengah jalan misalnya tingkat semester 3, semester 4 berpikir mau pilih CBD, silakan ajukan ke prodi, nanti kita urusin. Oh, oke. Bisa ajukan ke prodi langsung ya. Masih bisa memilih tuh bagi teman-teman kan. Tapi jangan terlalu lama, ya paling lama semester 4 gitu. Kalau udah tahun kedua ya Pak ya. Tahun kedua ya Pak ya. Tahun kedua lah, kalau misalnya berubah pikiran, saya mau masuk CBD, ya silakan bisa kita fasilitasi. Ya, itu menarik sih Pak, karena dulu kalau zaman saya waktu SMA gitu ya, saya kan masih angkatan kurikulum lama ya, yang milih IPA IPS bahasa itu di kelas 11 gitu ya. Itu kan sebetulnya hitungannya sama teman-teman. Jadi ibaratnya teman-teman udah menjalani terlebih dahulu basicnya dan teman-teman bisa memilih gitu ya, mau ke arah tekim pure atau mau memang ke arah yang bisnis gitu ya. Gimana jadi pengalaman yang menarik.
nanti juga pasti masih satu gedung ya teman-teman, pasti masih akan sering ketemu, sering tanya-tanya juga itu pasti. Sama lah kayak Kak Jason nih kalau di FTI pasti sering ngobrol sama teman-teman anak industri gitu ya, ketemu ngobrol-ngobrol dan segala macamnya. Tapi mungkin Pak ini saya selipin satu pertanyaan nih tentang CBD yang banyak juga muncul di Slido. Sebenarnya tugas akhir CBD itu sama atau beda Pak dengan teknik kimia yang biasa? Permintaan. Ada yang sama, ada yang beda, Jason. Kalau itu mungkin bisa 80% sama. Gitu. 80% sama 80% gitu ya, Pak? sama. Tapi bab-bab tertentu itu bisa kita ganti. Misalnya lebih berat ke riset pasarnya gitu. Nah, jadi analisa bisnisnya lebih berat gitu. Tapi 80% ini sama. Penelitian dan proposal bisa berbeda. Itu artinya produknya, outputnya misalnya si anak punya ide, saya mau ngembangin produk ini, bisa gitu. Nah idenya bisa langsung dari si anak. Selama ini kan kalau di TK tuh idenya dari dosen gitu, dosen punya ide dan anaknya milih gitu kan. Nah tapi ini bisa terbalik, anak CBD misalnya dia udah riset pasar, dia pengen ini, bisa. Nanti kita bisa carikan dosen pembimbingnya, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau kita nggak punya kompetensi dosen yang ada di bidang itu, kita carikan ke universitas lain atau ke praktisi, bisa kita carikan sebagai dosen pembimbing kedua gitu. Kita pokoknya bantulah anak-anak semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian dari kerja praktek sih kayaknya nanti pabriknya bisa milih si anak gitu ya. Pabrik yang misalnya, oh nih saya punya kenalan, kebetulan pabriknya lagi ada proyek pengembangan bisnis, ya silakan gitu. Di samping belajar proses-proses TK-nya, juga nanti terlibat gitu dalam tugas khususnya nih, misalnya nanti dia dalam bisnis development-nya atau analisa pasarnya gitu. Dan jadi mungkin untuk memperjelas juga teman-teman, di teknik kimia itu untuk tugas akhirnya itu memang ada 4 ya. Benar Pak ya. Yang pertama itu kita ada proposal dulu. Proposal dulu berarti Bu. Praktek. Ya udah itu termasuk lah ya. Oke, mungkin ada penelitian yang kita bilang ya. Penelitian aja Bu ya. Oke, ada penelitian nih. Jadi buat teman-teman yang suka praktikum, bisa juga nih di tugas akhir-akhir ini nanti tuh ada penelitian. Jadi kalian tugasnya udah nge-lab gitu ya. Dan yang kedua ada rancang pabrik. Rancang pabrik ini nanti teman-teman juga apa yang sudah dipelajari dari awal sampai pertengahan sampai akhir, teman-teman tuangkan semua di rancang pabrik gitu. Mulai dari pertimbangan pemilihan bahan, pemilihan alat, hingga akhir-akhirnya tadi ya Kak Krisma ya, cuma menghitung evaluasi ekonominya tadi gitu ya. Jadi mencakup banyak banget nih tentunya. Jadi pabrik itu capstone-nya teknik kimia, itu dari ilmu dari A sampai Z itu ada di situ. Betul. Semua dituangkan di pabrik nanti. Dan pabriknya juga idenya ide kita sendiri ya, kayak? Bisa. Pabriknya bisa dari ide anak-anak. Silakan. Nah, mungkin aku boleh nambah sedikit ya, Jess ya. Atau boleh, sudut pandangnya kan sebagai alumni gitu ya, yang saya udah kerja di company Nutrifood gitu ya, salah satu company terbesar di Indonesia. Sebenarnya itu kepake banget ketika teman-teman udah kerja. Kayak tadi Pak Teddy bilang, sempat di state kayak ya mungkin dibilang kayak pengajuan desain produk gitu ya. Kita ngelihat ada peluang bisnis sesuatu, terus kita bikin. Teman-teman kalau mungkin sharing gitu ya, siapa di sini yang nggak tahu Nutrisari gitu. Kalau ada yang nggak tahu nanti aku kirim ke rumah gitu ya. Teman tahu lah Nutrisari itu kan yang dulu jeruk dan apa, ada rasa mangga dan segala macam gitu ya. Ini kesempatan peserta kalau bilang aja nggak tahu biar dikirim ayo. Jangan Bu, ngirim nggak tahu elemen Krisma, elemen boleh kalau bagi saya biar badan saya bagus sedikit. Ya, nggak boleh, kamu nggak boleh Jess, karena aku tahu kamu tahu gitu ya, nggak boleh. Jangan lupa ke gym, Jason, kalau elemen doang kamu malah gemuk nanti. Benar Pak. Ya, atau misalnya elemen gitu ya, produk elemen itu lahir teman-teman, itu dari riset pasar seperti yang Pak tadi bilang tadi, bahwa di Indonesia itu belum ada protein suplemen yang memang berani halal gitu ya, berani dibuka secara nutrition fact-nya, which is itu kerjaan kita sebagai anak teknik kimia gitu ya, ngerancang produk itu, bahkan sampai memasarkannya, itu semua rancang dari yang tadi, melihat peluang dari bisnis chemical engineering. Atau mungkin saya cerita lagi gitu, mungkin teman-teman tahu Tropicana Slim gitu ya, yang saya bisa jamin hampir semua rumah sakit gitu pakai. Tropicana Slim itu dulu lahir dari pemilik kami, itu di Nutrifood, itu cuman dari anak teknik pangan, atau pecahannya teknik kimia yang ke bidang pangan gitu ya, melihat kakaknya itu sebetulnya sakit gula, tapi nggak bisa menikmati manis. That's why, sebagai anak yang paham kimia dan paham merancang secara bisnis development-nya, dia merancang nih produk
yang rasanya tuh bisa manis, tapi nggak pakai glukosa, sukrosa, dan teman-teman. Caranya gimana? Belajar di teknik kimia. Ada caranya nurunin platform rantai kimia dan segala macamnya. Dan akhirnya dia bisa nge-launching itu. Yang awalnya dulu rumahan, cuman dijual di Semarang gitu ya, kota kelahiran Nutrifood, sekarang bisa ada di store nasional. Bahkan aku bisa jamin kalau teman-teman ke rumah sakit besar, kayak misalnya Siloam dan apa, pasti ada Tropicana Slim di situ. Karena secara nutrisinya udah paling bagus. Nah, itu sebenarnya kan dipelajarin kalau teman-teman bisa masuk teknik kimia, apalagi yang tadi fokusnya di bidang business development gitu ya. Nah, jadi mungkin nambahin gitu ya sudut pandang saya sebagai alumni yang udah kerja di perusahaan besar dan kepake ilmunya. Mungkin gitu. Thank you. Oke, Reka Krisma. Mungkin dari Pak tadi ada mau nambahin lagi, Pak? Saya Tentang cukup, CBD mungkin ini. dosen yang lain ada Pak Budi, ada Bu Jenny, Oke. ada Pak Dari Bu Jenny mungkin. Ya, saya mau tambahin sedikit. Makasih Boleh, silakan, Krisma. Bu. Tadi kan bicara sedikit menanyakan tugas akhir. Nah, salah satunya kemungkinan yang akan kita gunakan untuk tugas akhir mahasiswa CBD, kita coba untuk membuat selaras gitu antara kerja prakteknya, antara penelitiannya, dan antara rancang bangun pabriknya. Nah, salah satu kandidat yang mungkin bisa menjadi pembimbing, contohnya Pak Krisma ini, kita langsung bisa tembak aja tuh. Nah, jadi pembimbingnya benar-benar praktisi ya, supaya kita benar-benar dapat insight market research Jadi seperti pembimbing apa dan pabriknya bisa dua, Bu Jenny. Satu dari dalam, betul, satu dari betul, praktisi. tandem. Jadi kita benar-benar berdua, semuanya dari proposal penelitian, betul kan kuat dan di lapangannya dari dosen luar yang memang praktisi. Itu akan advantage banget sih. Dan itu benar-benar satu-satunya di Indonesia, dan hanya ada satu lagi di Berkeley, dan ada juga sih di Australia setahu saya. Di Indonesia kita melahirkan program ini apa tadi berdasarkan survei terhadap alumni, dan kami sadar betul bahwa ini melengkapi banget. Kita tuh dulu sebelum beranikan membuka CBD itu kita sudah lakukan fokus group discussion 3 kali dengan alumni berbeda-beda. Ya, dan memang yang alumni kita yang udah cukup lama dan levelnya udah keren-keren ya Pak ya. Ada yang direktur, ada yang punya perusahaan sendiri, ada yang representatif untuk bisnis dari Australia. Itu jadi kita minta insight dari mereka dan mereka cerita, oh kita sesudah lulus kita menambah ini. Oke, kita masukkan dalam CBD. Terus ditanya sama mereka, kita tanya, apakah ilmu teknik kimianya perlu dikurangi nggak? Oh jangan. Katanya. Nah jadi mahasiswa yang masih di sini nikmati aja, penting kok. Nanti lulus kepake, bener nggak Kak Krisma? Ya. Betul. Jadi kalau saya tentunya kimia adaptif ya, kebutuhan pasar tentunya. Kami berusaha melatih supaya kalian tuh jadi ini lifetime learner. Jadi oke, dasarnya dikasih, tapi kalau nanti ternyata harus switch menjadi lebih advance atau apa, kalian nggak panik, udah biasa. Ya kan Krisma, biasa kan? Iya betul itu. Kalau inilah Bu, kalau pakai data gitu ya, buat teman-teman yang tertarik, Harvard Business Review itu pernah bikin risetnya gitu ya. Sebetulnya kan perusahaan apapun itu pasti kerja kan dibenahi oleh pertama problem solving gitu ya, yang kedua people management, critical thinking, dan juga working under pressure gitu. Nah ini sebenarnya empat-empatnya teman belajar Tekim kok. Mau dari Tekimnya ataupun dari himpunannya gitu ya. Ini tuh menarik banget sih. Jadi bisa kesempatan di situ juga. Gitu. Oke, kalau gitu Kak Krisma, Bu Jenny dan Valen. Mungkin sekarang kita akan masuk ke Q&A dari pendaftaran mahasiswa baru. Boleh silakan panitia share screen dulu. Untuk berikutnya. Dan teman-teman juga nanti begitu mengikuti acara ini, acara beres, teman-teman jangan langsung leave karena ada harus men-scan QR untuk feedback buat panitia dan juga merupakan salah satu sertifikat buat teman-teman. Nah, ini juga ada pertanyaan untuk PMB-nya ya, pendaftaran mahasiswa baru. Untuk yang pertama, tentang student exchange. Apa saja yang diperlukan untuk mendaftarkan student exchange tersebut? Mungkin dari Valen atau ini mungkin Bu Jenny ya, bisa jawab karena Bu Jenny dulu pernah ngurusin beberapa anak untuk student exchange ya. Oke, boleh juga. Jadi kalau untuk student exchange, yang paling penting nilai kalian harus keren sampai semester keempat. Jadi memang ada standar IPK 3,5 dan ada standar IELTS dan TOEFL yang bergantung terhadap
universitasnya mana? Karena kita kan partnership bukan hanya satu ya, kita ada yang dengan Kanada, kita ada yang dengan Taiwan, Taichung. Nah, problemnya memang beda-beda dan biasanya kalau negara yang basisnya Inggris pasti lebih tinggi. Nah, itu kita mesti bicara lebih lanjut. Tapi yang paling penting, masuk teknik kimia, seriously learning, supaya IPK kalian bisa bertahan tidak di bawah 3,5. Itu dulu. Oh ya, yang terakhir, karena kendala pandemik, jadi syarat yang lainnya sebetulnya adalah universitas hostnya mau menerima. Jadi waktu itu kita ada partnership dengan Kanada. Pada saat pandemik ya kita harus maklum aja sedunia begitu ya. Jadi terbang aja susah. Akhirnya mereka menawarkan kurs, jadi boleh ikut course tapi online, dan rata-rata anak kita ya males juga sih ya ngapain ikut online kan gitu. Jadi akhirnya tidak, karena beda waktunya juga. Jadi kalian jam 8 malam harus kuliah, kan males ya gitu. Nah, jadi memang pandemik ini semoga tidak outbreak lagi ya, kita semua berharap. Dan rencananya sih tahun ini memang belum, tapi saya rasa tahun depan akan mulai ada lagi seperti itu. Boleh nambahin Bu Jenny? Boleh dong, boleh. Itu yang sudah kita kirim ke sana, dua-duanya dapat scholarship S2 lanjut ke sana. Makasih Pak Teddy, saya lupa itu. Ya benar. Ya, kemudian yang kedua, selain dengan Memorial University Kanada tadi, sebetulnya dari Kemendikbud tuh ada program Kampus Merdeka tuh, salah satunya ISMA ya. Nah ISMA itu kalian boleh apply, tentunya kompetisi ya. Yang bagus pasti bisa dapat gitu kan kemungkinannya. Nah itu bisa studi di luar prodi teknik kimia. Jadi dia misalnya mau studi di program studi marketing atau manajemen misalnya, bisa tuh. Dan itu perguruan tingginya pilihan, kalau nggak salah top 100 in the world. Jadi bisa ke mana yang keren-keren lah ya, yang top-top gitu. Nah cuman modalnya ya sorry aja, ya harus nilainya bagus dan Inggrisnya bagus gitu aja. Jadi harus disiapin dari awal ya. Jadi Inggrisnya diasah terus gitu kan, punya waktu 2 tahun supaya TOEFL atau IELTS-nya tuh skornya tinggi ya. Semakin tinggi tentu chance-nya semakin besar. Dan juga tadi Bu Jenny bilang dari tingkat 1 studinya betul-betul serius ya, supaya nilainya bisa maksimal. Kalau udah maksimal kan tentu peluang akan lebih terbuka begitu. Ya, oke, next. PMDK disubmit di mana? Mungkin siapa yang mau jawab? Valen mungkin bisa Valen bantu. Ya, bisa jawab, bantu. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua nih untuk PMDK, nanti filenya itu disubmit di mana? Nah, teman-teman mungkin nanti bisa langsung buka pmb.unpar.ac.id. Nah, di situ nanti udah langsung ada informasinya dan juga submitnya langsung di sana. Gitu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh nanti menghubungi kontak tadi ya, kontak teknik kimia, nanti akan kita bantu supaya nanti bisa tersubmit dengan baik sesuai dengan tanggalnya juga. Valen, bisa buka aja pmb.unpar.ac.id-nya. Bisa contohin sekalian gitu ya, Pak? Ya. Oke, boleh. Sebentar ya, teman-teman. Aku buka juga. Mungkin izin share screen ya sebentar. Boleh. Udah kelihatan mungkin sebentar. Sudah, ya. Oke, jadi mungkin aku dari awal ya teman-teman. Dari awal nanti teman-teman masukin pmb.unpar.ac.id, terus nanti teman-teman bisa ke sini, ke bagian penerimaan mahasiswa, kemudian teman-teman pilih penerimaan jalur PMDK. Kita tunggu sebentar. Dan di sini nanti ada di bawahnya ada syarat dan ketentuannya, terus dari jurusan apa saja, syarat mata pelajaran, ada juga persyaratan khusus karena teknik kimia itu ada persyaratan surat tidak buta warna gitu. Dan juga ketentuan berkasnya seperti apa itu lengkap di sini, dan juga ini ada tanggal-tanggalnya. Tapi nanti kalau teman-teman udah selesai, semua syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi, sudah disiapkan, teman-teman bisa langsung di sini klik daftar sekarang. Nah, nanti teman-teman tinggal upload aja sih file-filenya dan lain sebagainya. Nanti akan ada pengumuman juga update-nya. Seperti itu sih. Oke, jadi buat teman-teman yang mau daftar jalur PMDK, diingetin sekali lagi ke link pmb.unpar.ac.id gitu ya. Betul. Oke.
Oke deh kalau begitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar pendaftaran? Boleh menambahkan sedikit, Pak Jason? Boleh. Ini, kalau seandainya kalian mencoba mendaftar, biasanya nanti ada verifikasi dulu ke email dan lain-lain. Kalau merasa bingung, kesulitan, atau ada masalah, silakan menghubungi juga kontak yang ada di teknik kimia. Tadi sempat dikasih ya oleh Valen juga. Jadi dengan begitu, kalau seandainya kalian ini ada pertanyaan, boleh, kita akan membantu. Bisa melalui chat, melalui IG, itu akan kami bantu. Bu Jenny, untuk PMDK tuh kalau nggak salah ada beasiswa ya dari Unpar ya, betul? Iya, tadi ya, soalnya tapi mungkin diinfo ulang lagi. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Mau di-share screen langsung Bu atau? Boleh dari Valen ya. Tadi yang ada slide yang tentang beasiswa-beasiswanya, termasuk beasiswa prestasi gitu. Mungkin boleh di-share lagi. Mungkin panitia bisa bantu share screen. Tapi sambil menunggu, mungkin aku sambil jelasin kali ya. Jadi benar banget ada beasiswa sampai PMDK itu besarnya lumayan banget teman-teman, 50-100% dari biaya uang pangkal gitu. Oke, sebentar. Udah muncul di teman-teman mungkin? Sudah terlihat. Oke, udah kelihatan ya? Sudah. Oke, ini ada beasiswa untuk jalur kemitraan sekolah. Jadi untuk teman-teman yang sekolahnya itu adalah bagian dari Mitra Unpar, itu bahkan mencapai 100% beasiswa uang pangkal gratis teman-teman. Gitu. Nah, untuk mengetahui sekolah teman-teman mitra atau bukan, teman-teman nanti bisa bertanya ke guru BK dari sekolah masing-masing, ataupun nanti bisa juga chat ke kontak TK Unpar, nanti bisa kita bantu untuk cek apakah sekolah teman-teman merupakan sekolah mitra. Cuman bocorannya teman-teman, sekolah mitranya Unpar tuh banyak banget, tersebar luas, jadi semoga SMA teman-teman itu adalah bagian dari mitra. Kalaupun bukan dari mitra, itu teman-teman minimal saja sudah mendapatkan beasiswa 50% uang pangkal untuk jalur PMDK. Dan nanti ketika menjadi mahasiswa aktif, bisa beasiswa dari eksternal. Gitu. Jadi teman-teman ada beasiswa ya, diingetin sekali lagi ya. Dan boleh mengontak guru BP atau BK-nya masing-masing. Kalau masih bingung, tanya langsung ke kontak dari TK Unpar Official. Itu udah ada di bawah tuh ya teman-teman ya. Boleh langsung tenang teman-teman, TK admin-admin dari TK Unpar baik-baik, ramah-ramah. Pasti bakal dibantu sampai tujuan akhir ya teman-teman. Oke Valen, kalau begitu thank you. Thank you juga Bu Jenny. Mungkin sekarang panitia mau share screen QR feedback untuk ini. Dan ingetin lagi ya teman-teman ya, acara webinar series dari Chemical Engineering ini tuh masih banyak banget. Masih ada 12 lagi ya Bu Jenny kurang lebih mungkin ya. Nah, jadi teman-teman ikutin 12 webinar dari Chemical Engineering Unpar buat teman-teman mendapatkan loyalty nanti. Oh oke, nanti share link feedback-nya akan di-share masing-masing, jadi tidak usah di-share screen. Kalau begitu saya akan menutup acara aja. Thank you teman-teman, thank you Pak Teddy sudah memberikan banyak materi, dan thank you juga Kak Krisma sudah sharing. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir hari ini. Kalau begitu semoga teman-teman bisa mendaftarkan diri. Ingat sekali lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman suka nih sama ilmu pengetahuan alam, suka praktikum, plus teman-teman juga suka namanya marketing atau bisnis, teman-teman boleh langsung join teknik kimia. Tenang, nggak cuma hard skill-nya yang dipelajari, kalian juga dapat mempelajari soft skill seperti fit pun berpikir efisien. Kalau begitu teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Saya Jason Nathanael undur diri dari acara webinar hari ini. See you teman-teman, dan daftar ke Unpar ya. Bye-bye. Thank you Jason, thank you semuanya. Bu Jenny, Pak Hans, thank you. Bu Ella.